Oke. Malam ini kita akan belajar tentang product knowledge, teman-teman, yaitu saya akan bawakan dua produk ya, Hemohim dan probiotik yang berkaitan dengan fungsinya, perannya dengan penyakit stroke ya. Oke, sebelum kita mulai di sini saya akan sapa dulu ada beberapa leader ya yang sudah hadir. Ada founder kita pada malam hari ini Pak Wahyu Chandra, Selonros Master. Selamat malam Pak Wahyu, Pak Chandra. Malam teman-teman semua. Oke. Ada Diamond Master kita Pak Novianto dari Bogor. Malam Pak Novi. Ya, malam teman-teman semua. Kemudian ada Pak Re, Sales Master kita dari Tangerang. Malam Pak Re. Ada Mbak Ika, Sales Master dari Jepara. Malam Mbak Ika. Selamat malam Mbak Roro, malam semua. Malam Mbak Chandra. Iya, teman-teman sebelum kita mulai seperti biasa kita akan ucapkan moto atomi secara bersama-sama ya. Saya Bukannya moto atomi ini. Moto atomi ini. muncul ya teman-teman ya. Silakan di open mic-nya. Muncul nggak sih teman-teman? Belum muncul. Sudah. Ya. Oke, hitungan ketiga kita akan mulai ucapan moto atomi bersama-sama. 1, 2, 3. Menghargai semangat, Menghargai semangat, visi keyakinan, sayangi dengan kerendahan hati, ayo, sayangi dengan kerendahan hati. bisa. Ayo bisa. Selanjutnya saya akan putarkan video kami profil di Atomi. Kita tonton sama-sama teman-teman. Perusahaan yang membangun prinsip dan berteguh pada konsistensinya. Perusahaan yang merambah ke pasar dunia melalui prinsip yang benar. Perusahaan yang tumbuh dan berbagi bersama konsumen. Kami adalah Atomi. Atomi yang terus tumbuh sejak didirikan pada tahun 2009 merupakan perusahaan jaringan pemasaran global yang bisa ditemukan di seluruh dunia. Upaya Atomi yang terus berjuang dengan kesuksesan konsumen melampaui kepuasan konsumen sebagai tujuan utamanya terus berlanjut hingga hari ini. Dengan menyediakan produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau, daya saing Atomi berada pada distribusinya. Sejak pertama didirikan, filosofi produk Atomi yakni kualitas mutlak, harga mutlak, telah diterapkan di seluruh produk Atomi, termasuk produk kesehatan, kecantikan, keseharian, makanan, busana, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Penjualan Hemohim mencapai lebih dari 2 triliun won dan berperingkat nomor 1 sebagai produk makanan fungsional kesehatan dari Korea, serta dikembangkan sebagai proyek nasional oleh KAERI dan telah mendapat 23 hak paten internasional sebagai produk satuan. Hemohim menjadi makanan fungsional kesehatan pertama di Korea yang berfungsi ganda, yaitu meningkatkan fungsi kekebalan tubuh dan mengurangi rasa lelah. Produk unggulan Absolute Selective Skincare telah mencapai penjualan lebih dari 1 triliun won, menjadi yang pertama di industri kosmetik yang mendapatkan penghargaan Raja Sejong dari KIPO dan terpilih sebagai produk kelas dunia generasi selanjutnya oleh Moti. Atomi menerapkan manajemen yang berpusat pada konsumen di semua aktivitas perusahaannya. Upaya ini telah diakui menjadi satu-satunya melalui sertifikasi CCM selama 3 tahun berturut-turut. Atomi yang membuka cabang global pertamanya di Amerika pada tahun 2010, kini telah memiliki 27 cabang di Asia, Amerika Selatan, Oseania, Eropa, dan lain-lain. Membuatnya menjadi pusat distribusi global yang menghubungkan produsen dengan konsumen yang ada di seluruh dunia. Produk Atomi terbukti sangat populer di pasar global dan menduduki peringkat pertama dalam ekspor makanan fungsional kesehatan.
Selain itu, Atomy memperoleh 300 miliar US dollar Export Tower Award serta mencapai akumulasi ekspor sebesar 1,8 miliar US dollar pada tahun 2024. Setelah membuka cabang di Eropa, kini Atomy sedang mempersiapkan perluasan global ke wilayah Afrika, Amerika Selatan, dan negara berkembang lainnya dengan menyediakan produk yang memenuhi kualitas mutlak dan harga mutlak. Atomy menerapkan strategi Global Sourcing Global Sales dalam menyalurkan produk berkualitas melalui jaringan global Atomy. Sukses Sistem Atomy yakni seminar yang diadakan oleh perusahaan di mana siapa saja dapat sukses dengan terlepas dari kemampuan pribadi mereka dan menjadi kekuatan pendorong di balik pertumbuhan Atomy. Sukses seminar yang ditayangkan secara online dan offline menyajikan visi Atomy kepada member di seluruh dunia, melampaui dari ruang dan waktu melalui perpaduan bisnis dan budaya. Kami juga menjalankan proyek X untuk mendukung member global demi membangun dan memperkuat kepemimpinan global leader, juga berkomitmen mendukung kesuksesan member seperti yang terlihat pada Song Nissan Forest yang terlahir kembali sebagai pusat Atomy Brand Experience. Agar perusahaan mitra dapat memberikan kualitas terbaik dalam menerapkan kualitas mutlak dan harga mutlak, Atomy memberikan pembayaran tunai dalam waktu seminggu setelah pengiriman, pinjaman dana operasional tanpa bunga, penyediaan sistem pengendalian mutu, dan lain-lain untuk menciptakan siklus pertumbuhan bersama yang baik. Atomy menerapkan berbagai kebijakan untuk mendorong keberlanjutan hidup bersama alam. Upaya ini meliputi pembaruan produk untuk menerapkan zero plastic, yakni penggunaan plastik yang dapat terurai secara alami, solusi smart packing, dan lain-lain untuk pemulihan lingkungan. Atomy menjadi terbaik dalam donasi bukan hanya di antara perusahaan sejenis, namun juga perusahaan distribusi lainnya. Pada 3 tahun terakhir, nilai donasi Atomy mencapai 30 kali lipat lebih tinggi dibandingkan perusahaan distribusi lainnya, menjadikan Atomy menempati peringkat pertama di antara 500 perusahaan di Korea. Demikian, Atomy meraih berbagai penghargaan dari pemerintah, yakni penghargaan manajemen keberlanjutan dan donasi, perusahaan ramah keluarga, Great Place to Work Korea, dan lain-lain. Budaya berbagi di Atomy tidak hanya dilakukan di Korea, namun menyebar ke seluruh dunia. Member, perusahaan mitra, dan karyawan Atomy bersama-sama secara aktif melakukan kontribusi sosial di seluruh dunia. Perusahaan yang menjaga prinsip dan membangun budaya distribusi yang baru. Perusahaan yang dipercaya oleh masyarakat dunia seiring dengan perkembangannya ke pasar global. Perusahaan yang memimpikan kesuksesan konsumen melampaui kebahagiaan konsumen. Perusahaan yang menghargai semangat. Kami adalah Atomy yang membanggakan. Oke, itu tadi ya, Bapak Ibu, kita sudah lihat company profile dari Atomy keren banget bahwa perusahaan yang kita ikuti itu bukan perusahaan ecek-ecek, Bapak Ibu ya. Jadi perusahaan yang sangat luar biasa yang saat ini sudah menduduki peringkat 10 besar dunia perusahaan jaringan ya yang bergerak di produk gitu ya. Teman-teman, untuk kita bisa sukses di Atomy ya, kita harus kuasai 3 pilar ya. Yang pertama, kita kuasai tentang apa? Company profile dari Atomy ya, biar kita semakin yakin bahwa perusahaan yang kita ikuti, yang kita, mau jalankan bisnisnya itu memang benar-benar perusahaan yang bagus. Untuk apa? Untuk kita bisa yakin gitu ya, meyakinkan diri sendiri dan meyakinkan, orang-orang yang mau kita ajak, untuk berbisnis di Atomy. Yang kedua adalah tentang marketing plan ya, teman-teman juga harus belajar menguasai tentang bagaimana bisa menghasilkan uang di Atomy, yaitu dengan belajar marketing plan. Nah, yang ketiga itu adalah tentang product knowledge ya, karena basicnya di Atomy itu adalah
bisnis produk ya teman-teman. Jadi kita itu berbisnis produk, ada lebih dari 600 item produk di Atomy dan teman-teman tidak perlu kuasai banyak ya. Cukup 3 atau 5 item produk yang benar-benar teman-teman itu kuasai ya. Karena apa? Kalau teman-teman kuasai benar-benar produk tersebut, teman-teman tuh akan yakin dan gampang untuk menjelaskan gitu ya ke baik calon konsumen maupun calon mitra-mitra Bapak Ibu semua. Nah, malam hari ini kita akan belajar tentang produk ya Bapak Ibu. Produk yang sangat luar biasa ya, tentang sesuatu yang bisa membuka harapan baru ya, terutama buat kita yang punya orang tua, kemudian punya saudara, punya kenalan yang pernah atau mengalami sakit stroke ya. Kita tahu stroke itu bukan penyakit yang ringan ya Bapak Ibu, tetapi tahu kita bahwa sebenarnya ada cara alami ya yang bisa membantu mempercepat proses penyembuhan ya dan lebih nyaman seperti itu ya. Nah, kita punya suplemen yang sangat luar biasa untuk stroke, teman-teman ya. Memang ada beberapa, tapi saya yang paling utama ya, menurut saya ini paling utama dan paling bagus itu Hemohim dan probiotik. Nah, dua produk ini bukan hanya aman ya, bukan hanya aman, tetapi juga terbukti untuk membantu memperkuat imun, teman-teman. Kemudian membantu juga memperbaiki jaringan sel ya, jaringan tubuh dan menjaga fungsi otak itu mm, bagus ya, lewat pencernaan. Nah, kita akan bahas malam ini bersama-sama ya. Tapi sebelum ke materi, saya akan putarkan video dari Hemohim ya. Sejarahnya Hemohim itu seperti apa sih sampai tercipta sebuah produk yang sangat bagus dan produk unggulan dari Atomy ya. Oke, ntar saya putarkan dulu. Muncul belum ya? Oke, ya, malam ini kita akan belajar tentang hemohim dan probiotik sebagai salah satu solusi alami untuk mencegah dan membantu pengobatan stroke. Ya, kita tonton dulu video sejarahnya hemohim. Teman-teman. Kok nggak muncul ya gambarnya? Hitam, Mbak Roro. Ya, enggak muncul. Sudah. Iya, padahal tadi, oh ini sudah.
Ya, itu tadi ya, teman-teman, kita lihat ya, keren banget produk Hemohim itu ya, sejarahnya seperti itu. Jadi apa sih Hemohim, teman-teman ya? Nah, Hemohim itu terdiri dari dua kata ya, teman-teman. Yang pertama itu adalah hemo, itu adalah hemoglobin, itu adalah protein yang terdapat di sel darah merah ya, yang berfungsi apa? Untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida dari tubuh masuk lagi ke paru-paru ya. Kemudian yang kedua, kata kedua itu adalah him, teman-teman. Hanya itu adalah hematopoiesis. Jadi ini adalah pembentukan sel darah ya, termasuk sel darah merah, kemudian sel darah putih, trombosit. Nah, hematopoiesis itu bisa berfungsi dengan baik, teman-teman, itu kalau apa namanya, sel darah. Jadi ini hematopoiesis itu merupakan dasar sistem kekebalan tubuh kita. Artinya apa? Kalau sistem kekebalan tubuh itu bagus atau bisa ditingkatkan itu kalau produksi sel darahnya itu adalah sel darah yang sehat. Nah, inilah fungsi hemohim ya, makanya ada hanya itu hematopoiesis. Jadi membentuk sel darah yang sehat ya, baik sel darah putih, sel darah merah maupun trombosit. Kemudian I-nya itu adalah imun ya, immunity, kekebalan tubuh. M-nya itu adalah modulasi. Jadi sebenarnya him itu dalam bahasa Korea itu adalah kekuatan ya. Jadi hemohim itu memang diciptakan untuk apa? Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, teman-teman, yang memproduksi sel darah merah yang sehat gitu ya, membentuk hemoglobin seperti itu. Nah, produk Hemohim, teman-teman, ini bukan produk yang ujuk-ujuk ya, tiba-tiba diciptakan gitu ya, tidak seperti itu. Jadi ini bukan produk yang abal-abal, teman-teman, tetapi sudah melalui serangkaian riset ya, dan risetnya itu pun memerlukan waktu yang lama, kurang lebih 8 tahun, dan ini memakan biaya yang cukup besar, teman-teman ya. Pemerintah negara Korea Selatan itu mengeluarkan dana yang cukup besar ya, sekitar 5 juta US dollar ya, sekitar 80 miliar. Untuk apa? Untuk meneliti, untuk menemukan sebuah produk yang sangat luar biasa bagus, yaitu Hemohim ya. Jadi Hemohim itu adalah suplemen herbal yang telah didokumentasikan secara alami ya, secara ilmiah. Untuk apa? Untuk memperbaiki sistem imun tubuh, ya. Nah, sebelum kita bahas selanjutnya, kita bahas dulu apa sih imunitas ya, bagaimana cara kerjanya. Karena ini berkaitan dengan apa? Dengan hemohim yang fungsinya apa? Untuk meningkatkan imunitas, ya. Ketutup nggak ya, teman-teman? Sebentar. Mudah-mudahan slide-nya nggak ketutup ya. Oke. Nah, apa sih imunitas itu ya? Imunitas itu adalah sistem pertahanan tubuh ya, teman-teman, kemampuan tubuh untuk melindungi dan melawan berbagai macam penyakit. Nah, secara simpel ya, bahwa di tubuh kita itu ada 3 komponen krusial yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Ya, yang pertama itu adalah sel pembunuh alami atau NK sel ya, natural killer. Jadi di dalam tubuh kita itu sebenarnya sudah ada tentaranya. Yaitu kenapa kalau kita sakit ya, meradang, nah itu adalah tugasnya NK sel kita ya, untuk membunuh virus-virus ya, dan itu letaknya di mana? Di sumsum tulang, teman-teman ya. Jadi ini sel darah putih yang hadir secara alami di tubuh kita. Kemudian komponen yang kedua itu adalah sitokin, teman-teman. Nah, ini berperan sangat penting ya, karena dia sebagai transmitter ya, penyampai sinyal, teman-teman. Jadi ini protein ya yang memberikan sinyal, yang membantu mengendalikan peradangan di dalam tubuh ya. Dia juga mengarahkan ya, berfungsi untuk mengarahkan sel darah putih kepada area infeksi. Ya, kalau kita ada infeksi atau radang di dalam tubuh kita, biasanya reaksinya panas. Nah, itu adalah reaksi dari tubuh. Itu sitokin yang bekerja, teman-teman. Ya, dia melakukan perlawanan. Dia melakukan sinyal gitu ya. Itu bentuk respon imun. Nah, ini tugasnya sitokin, teman-teman ya. Kemudian limfosit. Nah, ini adalah sel darah putih yang diproduksi pada saat sakit. Ya, itu kenapa kalau kita sakit dicek darahnya leukositnya tinggi ya. Nah, leukosit itu bagian dari limfosit, teman-teman, sel darah putih ya. Kayak gitu. Sel darah putih tinggi itu ya, terjadi infeksi, itu bentuk perlawanan dari tubuh ya. 3 komponen krusial inilah, teman-teman, yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh kita ya. Kalau NK sel kita tidak bagus ya, tentara di tubuh kita itu
kekuatannya lemah, otomatis kita akan mudah sakit. Sistem imun juga turun. Demikian juga dengan sitokin yang bekerja sebagai penyampai sinyal kalau ada bakteri atau virus yang datang. Kalau itu lemah, otomatis sistem kekebalan tubuh kita juga lemah. Demikian juga limfosit T ya sebagai penghasil leukosit ya. Kalau itu pun tidak bisa menghasilkan leukosit yang bagus ya. Nah, gimana bisa melawan virus gitu ya. Nah, 3 komponen inilah nanti yang akan ditingkatkan oleh hemohim, teman-teman, dan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh kita. Ya. Nah, apa sih hebatnya hemohim gitu ya? Terbuat dari apa sih hemohim itu? Nah, teman-teman perlu tahu ya, tadi kalau lihat di video ya, produk hemohim itu di-screening ya, dari 42 macam herbal ya sampai dikerucutkan ketemu 3 bahan herbal ini teman-teman dan 3 bahan herbal ini sudah terkenal ya dari zaman Bahola ya dari zaman dahulu mempunyai fungsi manfaat yang sangat bagus. Tetapi pada umumnya teman-teman kalau bahan herbal meskipun sama-sama bagus ketika dijadikan menjadi satu meskipun manfaatnya bagus biasanya itu tidak akan membuat efektif, malah bisa menimbulkan racun. Nah, ini, apa ya, keunggulannya Atomi ya, melalui, teknologi bioteknologi dan, teknologi radiasi. Jadi setiap racun-racun, itu dibuang ya, karena biasanya bahan herbal itu teman-teman kalau dijadikan satu biasanya menimbulkan, reaksi yang tidak bagus. Nah, dengan teknologi yang bagus dari Atomi ya, bioteknologi dan radiasi teman-teman, teknologi radiasi, racun-racunnya dibuang. Sehingga 3 bahan herbal ini bisa dijadikan satu dan memberikan, eee, keefektifan yang luar biasa ya. Jadi ditingkatkan keefektifan dari masing-masing, bahan ini ya. Nah, bahan utama dari hemohim itu adalah, Angelica gigas teman-teman ya, bisa terkenal lebih dikenal dengan ginseng Korea. Kalau zaman dahulu pengobatan pasti pakai ini teman-teman ya. Dan ini keren banget, manfaatnya banyak banget teman-teman ya. Pertama itu meringankan gejala menopause ya, melindungi jantung, kemudian meningkatkan produksi darah ya, yang punya anemia, untuk nyeri ya, untuk infeksi atau inflamasi, kemudian rematik ya, kemudian gangguan menstruasi, kemudian untuk kulit juga bagus. Kemudian untuk tulang juga bagus teman-teman ya, rematik artikuler itu ya. Kemudian kandungan yang kedua, Cnidium officinale teman-teman. Nah, ini juga bagus untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan memperlancar sirkulasi darah. Kemudian sebagai antiinflamasi ya atau anti peradangan, kemudian sebagai detoksifikasi, kemudian untuk memperkuat tulang, mengurangi gatal, melembabkan, memutihkan kulit ya, antioksidan, meningkatkan gairah seksual gitu ya. Makanya kalau kita konsumsi hemohin teman-teman pasti ngerasa badan enak ya, kulit lembab. Kalau rajin ya, rutin konsumsi kulit lembab. Makanya di kandungan sabun kita ya, sabunnya Atomi, kemudian di samponya Atom itu ada kandungan Cnidium officinale dan Angelica gigas yang bagus untuk kesehatan, rambut teman-teman ya. Dan memang terbukti dia juga melembabkan kulit, memutihkan kulit. Kemudian ada kandungan yang ketiga, bahan ketiga itu adalah Paonia japonica teman-teman atau bunga peoni. Ini fungsinya untuk meregakan otot yang tegang ya. Kalau teman-teman rajin konsumsi hemohim, yang sering ototnya tegang ya, kaku ya di bagian leher, konsumsi hemohim pasti akan rileks. Tidurnya nyenyak ya karena ada kandungan Paeonia japonicanya, merilekskan otot yang tegang. Kemudian untuk membantu menahan kerusakan hati. Ya, ini bagus banget makanya CEO kita itu punya penyakit kanker hati teman-teman ya, konsumsi hemohim eee, sembuh ya, sampai sekarang sehat walafiat ya, karena ada kandungan, Paeonia japonica yang bagus untuk menahan kerusakan hati. Kemudian memperbaiki pembuluh darah, antiinflamasi ya, mencegah pembekuan darah, antioksidan, membunuh sel kanker ya. Jadi ketiga bahan ini fungsinya kalau teman-teman lihat hampir sama ya, rata-rata ya untuk meningkatkan sistem imun ya, kemudian untuk antiinflamasi peradangan, antioksidan ya. Jadi saling menguatkan teman-teman ya. Jadi hemohim itu keren banget. Bahannya itu keren dan ini tidak ditemui di negara barat teman-teman. Bahan ini ya, adanya di negara timur aja gitu loh. Jadi kita patut berbangga hati ya kalau
Atom itu menciptakan produk yang sangat luar biasa, ya. Nah, Hemohim apakah resmi? Apakah punya sertifikat? Apakah halal, ya? Nah, teman-teman tadi sudah lihat di video bahwa Hemohim ini merupakan proyek resmi ya, negara pemerintah Korea Selatan ya. Jadi pemerintah negara Korea Selatan itu menciptakan sebuah produk ya melalui apa KAIRI. Nah, KAIRI ini adalah Korea Atomic Energy Research Institute. Ini adalah lembaga resmi ya, penelitian milik pemerintah negara Korea Selatan ya yang bergerak di bidang apa? Energi nuklir sejak 1959. Jadi ini nomor 2-nya setelah NASA ya. Teman-teman NASA tahu ya itu milik Amerika Serikat yang bergerak juga di bidang penelitian ya. Nah, di Korea itu punya namanya KAIRI gitu ya. Jadi teman-teman eh, perusahaan jaringan mana ya yang produknya itu pemerintahnya ikut campur, teman-teman. Istilahnya seperti itu ya, karena KAIRI ini adalah lembaga resmi milik pemerintah negara Korea Selatan gitu loh. Ya, jadi menciptakan sebuah produk yang namanya Hemohim ya. Dan eh KAIRI ini bekerja sama dengan Kolmat, teman-teman. Kolmat itu perusahaan swasta ya yang bergerak di bidang pembiayaan juga, teman ya, di bidang apa namanya, ya perusahaan pribadi ya, perusahaan, swasta yang bergerak juga di bidang kosmetik dan suplemen kesehatan ya, bekerja sama membentuk sebuah anak perusahaan baru yang namanya Kolmat Beauty and Health ya, dan Atomy adalah satu-satunya ya distributor tunggal yang memegang hak paten ya, memegang hak paten atas, produksi-produksi yang dikeluarkan, oleh Kolmat ya. Jadi produk-produk yang dikeluarkan oleh Kolmat itu hanya Atomy yang bisa, menjual istilahnya seperti itu teman-teman ya. Jadi ini keren banget teman-teman, Kolmat itu ya dia bergerak, di bidang kosmetik dan suplemen kesehatan. Nah, ini ya, Hemohim itu sudah terdaftar teman-teman ya, jadi nggak perlu khawatir ya. Kita Hemohim sudah terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Korea. Kalau di Indonesia ya seperti BPOM teman-teman ya. Dan sudah terdaftar sebagai produk makanan fungsional pertama dan terbaik di kategori persetujuan individu ya. Dan Hemohim ini menduduki penjualan nomor 1 teman-teman ya, secara berturut-turut selama 9 tahun sampai sekarang dan penjualannya itu tidak pernah di bawah 100 miliar teman-teman, selalu di atas 100 miliar dan ini mengalahkan ikonnya, negara Korea Selatan ya, red ginseng itu kan terkenalnya, Korea itu kan terkenalnya dengan red ginseng ya, ginseng merah. Itu aja penjualannya masih kalah dengan, Hemohim teman-teman. Artinya apa? Hemohim merupakan produk yang sangat bagus ya, kalau terlaris kemudian nomor 1 penjualannya, otomatis orang-orang itu sudah merasakan manfaatnya. Kalau merasakan manfaatnya bagus, otomatis banyak yang beli ya, seperti itu. Nah ini ya, Hemohim itu sudah paten ya, saat ini sudah paten di 23 negara teman-teman ya, selain di 7 negara besar ya, di Korea, di Amerika Serikat, di Jepang, kemudian di Eropa ya, di Jerman, di Inggris, di Prancis, Itali ya. Ini negara-negara besar ya. Teman-teman perlu tahu untuk sebuah produk kesehatan masuk ke negara besar ini tidak mudah, teman-teman ya. Teman-teman tahu ya, Jerman itu teknologinya kurang apa, canggih banget ya. Jepang gitu ya. Amerika, tetapi Hemohim bisa menembus pangsa pasar sana. Artinya, Hemohim bisa memenuhi standarisasi negara-negara tersebut, teman-teman ya. Karena nggak gampang sebuah produk kesehatan bisa menembus pangsa pasar sana. Ya, ketat banget aturan di sana, teman-teman. Tapi Hemohim bisa. Artinya kualitas Hemohim tidak perlu diragukan lagi, gitu ya. Nah, ini hak paten ya untuk Hemohim, teman-teman. Bahwa Hemohim itu mempunyai hak paten ya di Korea itu ada 4 ya bahwa Hemohim itu merupakan ekstrak herbal yang bagus untuk perlindungan ya terhadap sinar radiasi. Kemudian bisa meningkatkan fungsi hematopoiesis ya, pembentukan sel darah ya, kemudian untuk sistem kekebalan tubuh. Jadi ini merupakan makanan fungsional ya, teman-teman. Jadi bukan obat, ingat sekali lagi, Hemohim bukan obat, tetapi ini adalah makanan fungsional, teman-teman ya, yang bisa sebagai terapeutik. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi harus dibedakan obat dan suplemen ya, sebagai makanan fungsional.
Nah, ini paten untuk hemohim di 7 negara besar tadi, teman-teman bisa searching juga di Google Paten. Apakah benar bahwa hemohim itu mempunyai paten dan bagus untuk sistem kekebalan tubuh? Nah, di sini sudah ada. Teman-teman bisa searching sendiri, masukkan nomor patennya di Google Paten itu muncul semua. Ya, kemudian di USA ya. Kenapa hemohim bisa masuk dan lolos di Amerika, teman-teman? Sudah lulus FDA ya, US Food and Drug Administration. Ya, jadi hemohim itu sangat aman. Ya, kenapa hemohim bisa dikonsumsi dalam jangka panjang? Karena biasanya rata-rata obat herbal itu ada kandungan logam yang tidak bisa dikonsumsi dalam jangka panjang. Karena apa? Bisa merusak ginjal. Tetapi hemohim ya sudah diuji coba itu tidak ada kandungan unsur logamnya, ini non-detect semua, unsur-unsur logamnya. Jadi sangat aman dan ini nanti dikuatkan lagi teman-teman, dikuatkan lagi dengan uji klinis ya yang nanti akan saya share ya, ada 23 jurnal medisnya dikuatkan bahwa hemohim itu sangat aman dikonsumsi dalam jangka panjang meskipun dosisnya pun tinggi, dinaikkan gitu teman-teman ya. Jadi dicek darahnya pun tidak memberi apa ya, membuat keracunan di sel darah kita gitu ya. Terus kalau untuk kehalalan, apakah halal Mbak Roro gitu ya? Karena kan orang berpikir berasumsi bahwa ini produk dari Korea gitu ya. Nah, teman-teman untuk yang umat muslim ya, hemohim halal teman-teman, sudah mengantongi sertifikat halal ya meskipun di Korea dan di berbagai negara seperti apa namanya? Malaysia pun juga ada sertifikat halalnya. Di Indonesia pun juga sudah ada sertifikat halal ya, mengantongi sertifikat dari MUI juga bahwa bisa dikonsumsi oleh umat muslim, teman-teman. Ya, jadi tidak perlu khawatir. Terus untuk BPOM-nya kita juga sudah ada. Jadi hemohim terdaftar di BPOM sebagai obat tradisional. Artinya apa? Ini di atasnya suplemen, teman-teman ya. Kalau suplemen kan memang ya memberikan apa untuk, menutrisi istilahnya gitu ya teman-teman, tetapi hemohim ini, di atasnya suplemen ya, dia sebagai obat tradisional, makanan fungsional yang memberikan, eee, tambahan ya sebagai terapeutik gitu ya, memberikan kalau nyeri dia bisa membantu menghilangkan nyeri, makanya dia kalau orang awam ya bilangnya obat gitu loh teman-teman ya. Padahal sebenarnya hemohim itu bekerja ke akar memperbaiki, makanya fungsional, memperbaiki fungsi-fungsi dalam tubuh, seperti itu. Kalau obat itu kan, eee, menghilangkan gejala, istilah mengobati gejala, sakit pusing ya minum obat pusing ya, itu obat teman-teman. Kalau, hemohim itu memperbaiki fungsinya, apa sih yang menyebabkan sakit kepala, ditelusuri, oh di sini. Nah itu yang akan diperbaiki oleh hemohim, makanya disebut makanan fungsional teman-teman, ya, oke. Nah hemohim ini juga sangat-sangat aman dikonsumsi oleh para atlet ya, hemohim itu mengantongi sertifikat anti doping Global Informed Choice. Ya, jadi di sini biasanya kalau para atlet itu kan ada aturan ya untuk, mengkonsumsi suplemen ya. Jadi aturannya ketat banget. Nah, hemohim itu lolos teman-teman mendapatkan sertifikasi, Informed Global Choice. Jadi sangat aman ya, suplemen yang sangat aman dikonsumsi para atlet ya. Jadi ini, eee, hemohim itu dengan mengantongi sertifikasi ini membuat kita ya, yang orang awam bukan atlet, itu memberikan keamanan ya, memberikan kepercayaan. Atlet aja bisa konsumsi, apalagi orang awam gitu ya teman-teman. Kemudian ini juga membuktikan bahwa standar ya, standar dari hemohim itu memang benar-benar tinggi. Karena apa? Eee Obat-obat yang lolos sebagai anti doping digunakan oleh atlet itu harus ini diuji gitu ya, ada 200 ya zat yang terlarang yang tidak bisa, yang ada dalam daftar WD teman-teman, tetapi hemohim masuk ya. Jadi ini artinya membuktikan kualitasnya hemohim itu bagus dan memberikan rasa aman pada kita ya, yang orang awam bukan bukan atlet bisa konsumsi dengan aman gitu. Nah, ini sejarahnya hemohim teman-teman ya. Dulu 2026 ya, sebelum 2026 itu dijual dengan sangat mahal ya, di atas 10 juta teman-teman, dan itu pun sasetannya kecil ya, 30 saset teman-teman ya. Sampai akhirnya, CEO kita meminta, menurunkan harganya ya, tetapi karena tidak bisa, apa namanya,
memang mahal ya teman-teman, untuk bahannya aja susah gitu loh. Ya, jadi diturunkan sedikit menjadi $92 dan sasetnya ditambah menjadi 48, kemudian CO kita masih minta lagi diturunkan tetapi tidak bisa, hanya dinaikkan isinya menjadi 54 sampai sekarang menjadi 60 saset ya. Jadi kita kita itu layak gitu ya, layak berbangga hati gitu ya, bisa mengkonsumsi produk yang luxury istilahnya seperti itu, yang premium yang dijual dengan harga yang dulunya sangat mahal dan eksklusif, tidak dijual secara bebas, tetapi sekarang bisa kita nikmati dengan harga yang relatif murah teman-teman ya, hanya sekitar 1,4 juta ya. Kalau dengan produk sebagus ini, dengan teknologi yang sebagus ini, itu nggak bisa jual dengan 1,4 juta tuh nggak bisa teman-teman. Ya, di luaran sana mungkin 10 jutaan lebih. Ya, karena ada sebuah perusahaan yang meniru Hemohim tetapi konsistensinya tidak sama, rasanya tidak sama. Ya, karena memang produk-produk bahan-bahan dari Hemohim itu benar-benar terstandar ya, benar-benar pilihan teman-teman ya. Makanya ini tidak bisa ditiru produk-produk dari Atomy itu. Nah, apakah Hemohim berfungsi dengan bagus ya? Apakah peran Hemohim? Ya, tadi saya bilang ada 3 komponen krusial yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, yaitu NK sel, sel pembunuh alami, limfosit dan sitokin. Ya, Hemohim itu meningkatkan ketiga unsur komponen ini, teman-teman ya. Jadi kalau NK selnya ditingkatkan, otomatis dia akan segera sebelum bakteri datang ya, virus datang, dia akan bergerak cepat membunuh virus, bakteri patogen yang datang ke tubuh. Demikian juga dengan sitokin ya. Jadi sebelum dia juga masuk, dia sudah langsung memberi sinyal kepada NK sel untuk segera menumpas ya. Kalau sinyalnya lemah, otomatis sebelum kasih informasi ke NK sel untuk membunuh, bakteri sudah masuk duluan. Kita akan kalah, istilahnya kita akan sakit. Nah, ini fungsinya Hemohim, dia akan meningkatkan kinerja sitokin di dalam tubuh kita. Demikian juga dengan limfosit akan ditingkatkan ya. Hemohim membantu karena tadi ada apa? Hematopoiesis ya. Dia membentuk sel darah yang sehat ya, baik sel darah putih, sel darah merah, trombosit, seperti itu. Ya, jadi Hemohim itu akan meningkatkan sel limfosit T kita, sehingga kita nggak akan gampang sakit, teman-teman. Meskipun kita sampai ya, ini terjeleknya sakit, ngedrop, itu nggak akan ngedrop banget. Pemulihannya lebih cepat, karena apa? Sistem kekebalan tubuh itu dipengaruhi dengan sel darah yang sehat. Ya, jadi Hemohim itu membantu pembentukan sel darah yang sehat. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sistem kekebalan tubuh kita akan sehat dengan apa? Ditingkatkan 3 unsur krusial ini. Oke, ini nggak perlu nih. Nah, ini ya 23 artikel atau jurnal medisnya. Teman-teman bisa searching di mana produk kesehatan yang memiliki artikel atau jurnal medis seperti Hemohim, tidak ada ya. Jadi ini benar-benar produk yang eksklusif, yang bagus ya, turut peran sertanya negara Korea Selatan untuk menciptakan produk ini teman-teman ya. Jadi Hemohim itu mempunyai jurnal medis 23 ya, jadi teman-teman kalau biasanya ketemu konsumen yang sedikit kritis atau orang-orang medis biasanya nanya itu ya, jurnal medisnya ada apa enggak gitu ya. Kasih ini teman-teman ya, di PubMed teman-teman bisa cek sendiri ada 23, ketik aja Hemohim. Nah, itu muncul tuh risetnya tentang Hemohim ini untuk apa gitu ya. Itu ada 23 dan ini tidak hanya berhenti sampai di sini teman-teman. Karena saya dulu kenal Hemohim tuh masih ada sekitar waktu itu 13 jurnal medis ya, sampai bertambah sampai sekarang jadi 23 artikel risetnya ya. Makanya di video tadi di bagian akhir slide akhir teman-teman bisa lihat penelitian ini akan terus berlanjut ya. Nah, ini kemungkinan juga akan bertambah jurnal medisnya teman-teman ya. Ini kerennya Atomy ya teman-teman ya, selalu meriset produk-produknya gitu. Nah, ini saya nggak akan jelaskan karena banyak ya. Teman-teman bisa screenshot ya, bisa untuk belajar. Ini teman-teman bisa nyari kok gitu loh tadi di PubMed. Artinya seperti apa? Karena kalau saya jelaskan satu-satu ini ada 23 ya. Jadi intinya memang Hemohim itu sangat bagus untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, teman-teman ya. Untuk kanker ya, untuk pernafasan, untuk diabetes gitu ya.
untuk kelelahan, nah itu bagus semua. Nanti saya ada sesi tersendiri lah ya untuk menjelaskan ini, karena ini saya untuk stroke ya teman-teman, terlalu panjang nanti. Ya, teman-teman bisa screenshot silahkan jurnal medisnya ya, ada 23, dan ini juga memperbaiki fungsi ya, morfologi ovarium, makanya hemohim itu bagus untuk yang punya gangguan menstruasi ya. Nah, itu polikistik ovarium syndrome ya. Jadi fungsi yang tidak berfungsi bagus di ovariumnya, di saluran reproduksinya. Nah, konsumsi hemohim itu bagus. Itu bukan kata saya, tetapi sudah teriset teman-teman ya. Ini ya, hemohim memperbaiki morfologi ovarium ya, seperti itu. Ini banyak ya, saya nggak akan jelaskan satu-satu. Yang ini untuk lambung juga bagus teman-teman ya, sebagai anti tumor gitu ya, untuk kelelahan. Kemudian untuk pneumonia ya, itu bagus. Untuk yang cedera usus akibat radiasi juga bagus, teman-teman. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa ini di riset ya. Ini riset tahun 2024, teman-teman ya. Evaluasi toksisitas oral dosis berulang akut 28 hari 13 minggu dan genotoksitas ekstrak herbal hemohim. Jadi hemohim ini bisa dikonsumsi dalam jangka panjang. Ya, ini diuji coba, dikasih dosis yang berulang dan ditingkatkan dosisnya. Itu tidak menimbulkan keracunan di darah kita, teman-teman. Jadi sangat aman untuk dikonsumsi dalam jangka panjang. Jadi ini menguatkan yang tadi saya bilang FDA tadi ya, teman-teman. Jadi Atomi itu terus meriset gitu ya, teman-teman. Oke, nah ini ya, sebagai antiinflamasi itu juga di riset gitu ya. Nah, ini untuk yang diabetes, hemohim itu sebagai efek imunomodulator ya. Jadi penstabil ya, teman-teman, dan antidiabetik dari hemohim. Ya, jadi hemohim itu sebagai antidiabetik, teman-teman. Karena apa? Memperbaiki fungsi sel beta pankreas kita sebagai penghasil insulin gitu ya. Jadi pengobatan diabetes itu kan kalau obat ya dikasih obat diabetes ya hanya untuk menurunkan, tetapi tidak memperbaiki fungsinya gitu loh ya. Tidak memperbaiki akarnya. Akarnya ya di mana? Ya di pankreas sebagai penghasil insulin ya yang menghasilkan insulin yang mengatur kadar gula darah kita. Nah, hemohim berperan di situ, teman-teman, ya. Sebagai efek imunomodulator juga. Jadi kalau diabetesnya tinggi, kadar gula darahnya tinggi, itu akan diturunkan. Kalau rendah akan dinaikkan. Tetapi teman-teman jangan kaget ya. Untuk pertama kali konsumsi yang punya penyakit diabetes itu biasanya di awal akan naik ya. Diabetesnya akan naik, teman-teman nggak perlu khawatir ya, karena ini kan glukosanya bagus ya, itu ada kandungan madu tapi bagus teman-teman ya. Madu itu di mana-mana ya ada mengandung gula, tapi ini gulanya gula bagus teman-teman. Nggak perlu khawatir, tetap dilanjutkan ya, itu akan naik tapi lama-lama dia akan turun, seperti itu. Ya, jadi jangan kamu kok saya minum hemohim jadi naik Mbak gula darah saya. Nggak apa-apa, lanjutkan. Ya, itu proses adaptasi. Proses adaptasi juga lama-lama juga dia akan stabil teman-teman. Gitu ya. Ini sesuai jurnal medis ya, bukan katanya saya, tetapi beberapa member saya yang mempunyai masalah diabetes seperti itu. Perlahan-lahan mulai stabil, mulai turun teman-teman. Nah, nanti insulinnya juga nanti bisa di-tapering off ya. Jadi jangan berhenti mendadak ya yang terapi dari obat-obat medisnya. Tapering off ya, pelan-pelan diturunkan seperti itu. Nah, ini kita bahas ya. Peran hemohim dan probiotik untuk membantu proses pengobatan stroke. Benar nggak? Ya, kita bahas stroke dulu gitu ya. Teman-teman, stroke itu adalah merupakan penyebab utama kematian tertinggi ya setelah penyakit jantung dan kanker ya. Jadi stroke itu penyebab kematian terbanyak kedua di dunia, teman-teman ya. Jadi setiap tahunnya itu pasti ada kasus baru ya, 12,2 juta kasus baru yang terkena stroke, teman-teman. Kemudian ada 101 juta orang yang hidup dampak dari stroke ya. Jadi pasca stroke itu ada sekitar 101 juta orang hidup ya yang efek dari stroke ya. Kemudian ya dari orang hidup ya yang sehat kemudian meninggal ya ini akibat stroke ya setiap tahunnya itu ada 143 juta ya. Kemudian
90% dari semua orang yang terkena stroke ya, itu biasanya penyebabnya adalah 10 faktor resiko yang nanti kita bahas di belakang ya, yang dapat dimodifikasi. Jadi penyebabnya itu rata-rata ya karena, resiko ya, resiko yang dapat dimodifikasi. Ya, apa itu resiko yang dapat dimodifikasi? Ya, kita belajar habis ini ya. Nah, 1 dari 4 orang yang berusia di atas 25 tahun itu akan mengalami serangan jantung di dalam hidupnya ya. Teman-teman sekarang apalagi pola hidup sekarang seperti ini ya, junk food gitu ya. Anak-anak sekarang itu makannya nggak terkontrol ya, banyak makanan-makanan instan ya. Makanya 1 dari 4 orang yang usianya di atas 25 tahun itu akan mengalami serangan jantung. Nah, serangan jantung inilah salah satu juga yang menjadi penyebab terjadinya stroke, teman-teman ya. Oke, kita bahas tentang stroke lagi. Apa sih stroke ya? Stroke itu adalah penyakit pembuluh darah otak, teman-teman. Kalau sesuai definisi WHO, stroke itu adalah suatu keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis ya yang berkembang cepat berupa defisit atau kekurangan neurologi ya. Jadi saraf ya, baik saraf vokal dan global yang dapat memperberat dan berlangsung lama selama 24 atau lebih dan dapat menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vaskuler gitu ya. Nah, stroke itu biasanya, terjadi, kalau pembuluh darah di otak itu mengalami penyumbatan atau pecah ya. Jadi kan sering ya, orang karena, pecah otaknya gitu kan sering seperti itu ya. Nah, ini kalau terjadi penyumbatan atau pecah ya, kemudian akibatnya sebagian otak itu tidak akan mendapatkan pasokan darah yang membawa oksigen yang diperlukan sehingga mengalami kematian sel atau jaringan ya. Nah, penyebab stroke itu ada 2 teman-teman ya. Yang pertama adalah, stroke iskemik ya, kemudian yang kedua adalah stroke hemorrhagic. Apa sih stroke iskemik ya? Stroke iskemik itu terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah ke otak mengalami penyempitan. Jadi iskemik itu penyempitan teman-teman ya, penyempitan, pembuluh darah makanya disebut stroke iskemik ya. Sehingga menyebabkan aliran darah ke otak, berkurang. Kondisi ini disebut dengan s iskemik. Jadi dan stroke iskemik itu dibagi menjadi 2 ya, stroke trombolik ya, trombolitik dan stroke embolik. Kemudian yang kedua, stroke hemorrhagic ya. Itu terjadi ketika pembuluh darah di otak itu pecah dan menyebabkan perdarahan. Nah, kalau kita sering dengar, oh pembuluh darahnya, pecah yang di otak sehingga jadi stroke, itu namanya dia terkena stroke hemorrhagic, teman-teman, ya. Nah, perdarahan di otak itu dapat dipicu oleh beberapa kondisi ya yang mempengaruhi pembuluh darah, seperti hipertensi ya. Makanya orang-orang yang hipertensi itu, eee kemungkinan besar bisa terjadi stroke, teman-teman ya. Ini penyebab yang paling sering terjadi stroke ya, terjadi stroke hemorrhagic ya. Makanya kalau tensinya tinggi ya itu yang dikhawatirkan terjadi perdarahan di otak ya, terjadi stroke hemorrhagic. Nah, kemudian nah ini stroke hemorrhagic, ada 2 ya, perdarahan di otak ya, di intraserebral ya, di dalam dan subarachnoid, jadi di luarnya, teman-teman ya. Oke, kita nggak bahas itu karena saya juga bukan dokter ya, kita nggak belajar terlalu detail, jadi kita hanya tahu aja sekilas, apa sih stroke itu ya. Nah, kemudian gimana kita bisa mengenali tanda-tanda stroke ya, teman-teman kalau, eee, ada ya, apa sih stroke itu, gejalanya apa gitu ya. Nah, kita singkat segera, judulnya segera ke RS ya. Senya itu kalau senyumnya sudah tidak simetris menceng ya. Nah, kalau mencong ke satu gigi, ke satu sisi, kemudian tersedak, susah menelan air putih ya secara tiba-tiba. Nah, itu salah satu gejala dia kena stroke, teman-teman, ya. Kemudian gejala yang kedua itu G ya, geraknya separuh ya, gerak separuh anggota tubuhnya itu melemah ya. Mati separuh, istilahnya seperti itu ya teman-teman ya. Baik ekstremitas atas maupun bawah gitu ya, atau langsung utuh satu ekstremitas tapi sebelah kiri atau sebelah kanan atau dua-duanya. Nah, itu apa namanya? Salah satu gejala dari stroke ya, kalau teman-teman menemui atau merasakan gejala seperti itu. Kemudian ranya itu
bicaranya pelo teman-teman ya, atau tiba-tiba tidak dapat bicara. Ya itu tanda-tanda kita terkena stroke ya. Tidak mengerti kata-kata, tidak bicaranya tidak nyambung ya. Udah terganggu tuh saraf di otaknya teman-teman ya. Kemudian kebas ya. Orang yang suka kebas, baal, sering kesemutan itu bisa jadi sebagai gejala atau tanda-tanda stroke. Ya, kemudian R-nya rabun ya, penglihatannya kabur ya, secara tiba-tiba teman-teman. Nah, ini bisa menjadi salah satu gejala stroke. Kemudian sakit kepala yang hebat, nyeri kepala yang hebat ya, yang muncul tiba-tiba, kemudian dan itu tidak pernah dirasakan sebelumnya teman-teman ya, gangguan, terus kemudian terjadi gangguan fungsi keseimbangan ya, kemudian terasa seperti berputar gitu, mungkin kalau orang sekarang migrain gitu ya, kemudian gerakannya juga sulit dikontrol ya, dikoordinasi. Nah itu, salah satu, gejala, terkena stroke ya, seperti itu. Nah, ini tadi ya, jadi di Indonesia itu teman-teman hampir 80% masyarakat itu nggak ngerti ya, nggak ngerti gejala penyakit stroke, tiba-tiba kena stroke aja gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan banyak masyarakat itu terlambat membawa pasien itu ke rumah sakit karena nggak ngerti gejalanya seperti apa gitu loh. Kalau terlambat ya berbahaya gitu ya teman-teman. Nah, ini gejalanya yang tadi ada 2, yang pertama tadi ya, segera ke rumah sakit ya, itu, gejala stroke sumbatan yang dikenal dengan segera ke rumah sakit ya. Jadi yang senyum tidak simetris, gerakan tangannya menjadi lemah ya, yang saya sebutkan tadi ya. Nah yang kedua itu adalah gejala stroke perdarahan. Jadi kalau, ada penurunan kesadaran ya, nyeri kepala hebat, kejang, dan muntah tanpa didahului mual yang terjadi secara mendadak, nah itu bisa menjadi salah satu gejala stroke juga ya. Di gejala stroke perdarahan ini ya selain ini tadi ya nyeri kepala hebat, kejang dan segala dan lainnya itu juga biasanya disertai gejala yang ini yang nomor satu teman-teman ya. Nah, gejala-gejala ini ya, jika sudah terjadi, teman-teman harus segera membawa ke rumah sakit ya. Jangan lebih dari 3 atau 4 jam setelah terjadi itu ya. Biar apa? Biar gejala-gejalanya nggak semakin berat teman-teman ya. Kalau penanganannya lambat ya stroke-nya parah teman-teman. Tetapi kalau sebelum 3 atau 4 jam itu terjadi ya, setelah terjadi teman-teman insya Allah itu akan tertangani ya. Jadi stroke-nya nggak terlalu parah teman-teman ya dan bisa sembuh. Nah ini bahayanya stroke teman-teman. Yang pertama ya tentu saja kematian ya. Nah ini merupakan akibat ya dari bahaya terberatnya dari penderita stroke ya, dapat disebabkan karena yang paling banyak, terjadi kematian itu karena terkena stroke hemorrhagic ya, terjadi perdarahan di otak, itu paling banyak, orang kena stroke itu meninggal itu karena ini, perdarahan di otak ya, maupun non hemorrhagic ya, juga bukan perdarahan. Jadi kondisi di mana pembuluh darah di otak mengalami penyumbatan atau pecah. Kemudian bahaya yang kedua, koma teman-teman ya. Kalau sudah terjadi stroke parah ya, biasanya orangnya penderitanya koma ya, akibat dari stroke ya. Jadi ini, eee, stroke, koma ini adalah ketika seseorang mengalami gangguan kesadaran dalam jangka waktu tertentu ya, karena menurunnya aktivitas dalam otak. Kemudian kelumpuhan, jelas ya biasanya orang stroke ya ada kelemahan di salah satu ekstremitasnya ya, di bagian anggota tubuhnya, atau tangan, kaki, atau separuh badan, atau dua-duanya, seperti itu. Kemudian kerusakan jaringan saraf ya, stroke itu bisa mengakibatkan rusaknya jaringan saraf pada tubuh teman-teman ya, sehingga anggota, yang terpenting dalam tubuh itu tidak bisa berfungsi dengan baik ya. Otak juga tidak bisa sinkron ya dengan anggota tubuh yang lain. Kemudian yang bahayanya stroke lagi itu adalah sulit berbicara ya. Nah ini, eee gangguan ini terjadi akibat apa? Adanya stroke yang menyebabkan kerusakan pada area bicara di otak. Jadi area bronka ya itu hubungannya dengan apa, bicara kita, saraf bicara kita teman-teman ya. Jadi gangguan bicara terjadi dengan gejala, bicara yang tidak beraturan gitu ya, cedal ya, pelo gitu ya, susah dalam mengeluarkan kata-kata. Kemudian penglihatannya kabur ya. Stroke itu bisa mengakibatkan bagian saraf di otak ya yang menuju ke mata ya, menuju penglihatan itu bisa terganggu teman-teman ya, sehingga pandangan kita itu bisa menjadi kabur
tidak jelas lagi ya. Kalau dibiarkan itu bisa terjadi kebutaan ya, tidak bisa melihat lagi karena fungsi penglihatannya udah benar-benar rusak, teman-teman ya. Jadi stroke itu benar-benar apa ya, berbahaya dan pembunuh ya nomor 2 setelah kanker dan jantung, teman-teman. Nah, ini faktor stroke yang saya bilang tadi ya, teman-teman. Jadi faktor atau resiko, jadi orang-orang, dengan faktor resiko, yang bisa kena stroke. Jadi faktor resiko bisa terjadi stroke itu ada 2 ya, yang faktor resiko yang tidak dapat diubah ya, dan faktor resiko yang dapat diubah. Yang tidak dapat diubah, ya tentu saja seperti umur ya, usia. Biasanya rata-rata, orang yang sudah di atas 55 itu biasanya rata-rata kena stroke, teman-teman ya. Terus, ras tertentu ya. Nah, itu eee, bisa sebagai faktor resiko terjadinya stroke. Kemudian jenis kelamin ya. Hampir, banyak ya yang terkena stroke itu rata-rata orang orang laki-laki, teman-teman ya. Jadi pria itu lebih lebih rentan terjadi atau terkena stroke, teman-teman. Kemudian faktor genetik atau keturunan. Jadi kalau ada riwayat keluarga yang kena stroke, entah itu ayahnya, kakeknya, ibunya, saudaranya ya, biasanya itu akan menurun gitu ya. Ada yang kena stroke juga ya. Ini faktor yang nggak bisa dirubah, teman-teman ya. Kemudian faktor resiko yang dapat diubah ya, seperti hipertensi ya, diabetes, obesitas gitu ya. Kemudian kurang aktivitas fisik ya, penyalahgunaan obat pasca stroke ya. Nah, penyakit jantung dan lainnya, migrain, merokok. Nah, ini faktor risiko yang dapat diubah dengan apa ya? Dengan cara memperbaiki polanya, hipertensinya diperbaiki, disembuhkan ya. Nah, ini faktor-faktor yang bisa diubah kalau tidak mau terkena stroke, teman-teman. Nah, dapatkah penyakit stroke itu dicegah? Ya, 90% stroke itu terkait dengan 10 resiko yang dapat dicegah, yang tadi ya, hipertensi dan sebagainya ya. Nah, jadi penyebab, stroke itu biasanya 90% ya, itu terkait dengan tadi ya, 10 resiko yang dapat dicegah, ya. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Ya seperti ini, kalau untuk mencegah biar tidak terkena stroke, ya kontrol tekanan darahnya rutin ya teman-teman ya, lakukan olahraga ringan 5 kali seminggu cukup, mungkin, jogging ya, jalan 30 menit aja, kemudian makan makanan seimbang, perbanyak buah, sayuran, kurangi garam, kemudian kontrol kadar kolesterol ya, karena kalau kolesterolnya tinggi, ya ini bisa mempengaruhi jantung kita juga ya. Tahu ya tadi ya, jantung itu juga salah satu penyebab, terjadinya stroke gitu ya. Jadi kontrol kadar kolesterol kita. Kemudian mempertahankan berat badan ya, obesitas ya. Orang-orang obesitas itu biasanya, eee penumpukan lemak ya. Nah, kalau udah penumpukan lemak ngarahnya ke jantung, ya ke semuanya nanti. Makanya kontrol berat badannya itu dikontrol karena ini salah satu penyebab terjadinya stroke, teman-teman. Kemudian berhenti merokok ya. Merokok itu juga mempengaruhi kesehatan paru-paru, jantung gitu ya. Nah, asap rokok. Jadi jangan keliru, teman-teman ya. Meskipun kita sebagai perokok pasif, artinya apa? Kita tidak merokok, tetapi kena mungkin suami kita ya, udara yang di situ yang kita serap itu juga sangat berbahaya. Makanya teman-teman yang laki-laki yang ada di sini ikut ya, kalau teman-teman sayang pada keluarga, stop ngerokok ya teman-teman. Kalau mau rokok ya sudah, jangan ada di lingkungan rumah, istilahnya seperti itu. Karena itu pengaruh teman-teman ya, teman-teman bisa searching nih, pengaruh, asap rokok meskipun kita hanya sebagai pasif ya. Gitu. Kemudian tidak mengkonsumsi alkohol ya, alkohol itu, pengaruh juga karena dia juga akan, mempengaruhi kinerja dari hati kita, teman-teman ya. Jadi fungsi hepar ya, fungsi hati itu kan dia juga mendetok ya. Kalau kita mengkonsumsi alkohol, nah itu pengaruh. Nah itu juga salah satu, pencegahan untuk terjadi stroke. Nah ini merembetnya nanti kemana mana loh teman-teman ya, jantung, pencernaan yang nggak bagus, hati yang nggak bagus ya, itu ngaruh semuanya ya. Kayak kalau orang bilang terjadi komplikasi seperti itu ya. Kemudian periksa dan obati penyakit jantung ya. Kalau yang sudah punya penyakit jantung, obati teman-teman ya. Karena apa? Tadi resiko, yang paling banyak terjadi stroke itu dari jantung ya. Ya karena apa? Kalau terjadi penyumbatan di pembuluh darah, ini kan awalnya dari jantung ya teman-teman.
Nah, kalau terjadi penyumbatan dari jantung, itu mengalir ke otak, terjadi iskemik, penyempitan, nah itu bisa terjadi stroke. Nah, ini bahaya. Makanya orang-orang yang penyakit jantung yang resiko besar terjadi stroke, tolong ya dikontrol ya, diobati, diperiksakan secara rutin, seperti itu. Kemudian kurangi risiko diabetes ya. Nah, diabetes itu sama resiko ya terjadi ini adalah apa ya, untuk mencegah terjadinya stroke ya, arahnya seperti itu. Kemudian ya tentu saja kita belajar ya pengetahuan tentang stroke ya, penanganannya seperti apa kalau terjadi, stroke ya, keluarganya kan kita nggak tahu ya keluarganya kena stroke, oh penanganan pertamanya seperti apa, kayak gitu ya. Itu kita juga perlu aware ya, belajar. Nah, ini manfaat hemohim untuk penderita stroke ya, peran hemohim ya, manfaatnya hemohim untuk penderita stroke ya. Yang pertama, meningkatkan energi dan vitalitas ya. Jadi, eee, banyak penderita stroke itu kan mengalami kelemahan otot ya teman-teman dan kelelahan yang sangat ekstrim ya. Nah, hemohim di dalam kandungan hemohim itu ya tadi saya sebutkan Angelica giga, Cnidium officinale, kemudian Paeonia japonica itu ada kandungan untuk apa? Meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengurangi rasa lelah ya. Jadi bagus banget untuk yang penderita stroke maupun pasca stroke teman-teman ya. Karena apa? Penderita stroke ya pasti akan mengalami kelemahan otot dan ini perlu disupport oleh suplemen yang namanya hemohim yang sangat bagus untuk apa? Meningkatkan stamina dan mengurangi rasa lelah. Kemudian yang kedua, hemohim. Oke, sebentar. Mendukung sistem kekebalan tubuh ya. Stroke dan pemulihannya itu kan bisa menyebabkan tubuh itu rentan ya teman-teman. Kalau sudah lemah ya otomatis kondisinya itu apa ya, gampang terkena infeksi. Teman-teman bisa lihat orang-orang yang stroke ya, kan lemah tuh, kadang nggak nafsu makan, mau lemah lah ya kondisinya dan ini, memicu rentan banget terjadi infeksi ya. Nah, kandungan di dalam hemohim itu sangat bagus membantu menguatkan sistem imun kita, sehingga tubuh itu menjadi lebih kuat untuk apa, menghadapi masa proses pemulihan orang-orang yang menderita stroke ataupun pasca stroke, teman-teman, ya. Kemudian yang ketiga, efek antiinflamasi dan antioksidan, ya. Stroke itu seringkali melibatkan proses peradangan dan stres oksidatif di otak ya, teman-teman. Nah, hemohim di dalam kandungan hemohim itu memiliki efek antiinflamasi dan antioksidan ya. Tadi saya sudah sebutkan manfaat ketiga bahan herbal itu apa aja ya. Rata-rata sebagai apa? Anti peradangan, antiinflamasi dan sebagai antioksidan ya yang dapat membantu memperbaiki jaringan ya, memperbaiki atau apa ya, regenerasi selnya semakin bagus ya dan mengurangi kerusakan lanjutan. Kalau teman-teman mengikuti eee, materi saya minggu lalu tentang hemohim, peran hemohim untuk regenerasi sel ya, ini gitu loh. Jadi dia pengaruh juga untuk apa? Meregenerasi sel ya, sel-sel yang ada di otak. Teman-teman tahu ya, untuk regenerasi sel di otak itu paling lama ya. Jadi jangan harap kalau kena stroke cepet. Karena apa? Untuk regenerasi sel secara alami sendiri ya, untuk saraf otak itu perlu waktu yang sangat lama. Paling lama itu saraf di otak, teman-teman ya. Neuron ya. Jadi saraf di otak itu memerlukan regenerasi sel yang paling lama dan itu tidak bisa sembuh. Hanya beberapa bagian fungsi otak aja yang bisa disembuhkan ya. Makanya kalau ini diperlukan hemohim teman-teman, apa, untuk memperbaiki atau meregenerasi sel jaringan yang ada di otak, ya, seperti itu. Yang keempat, peran hemohim untuk penderita stroke, membantu peredaran darah, ya. Jadi pemulihan dari stroke itu sangat bergantung pada sirkulasi darah yang baik, ya, yang untuk membawa oksigen, ya, dan nutrisi ke otak dan ke tubuh, gitu ya. Beberapa komponen ya bahan herbal yang ada di hemohim itu membantu melancarkan sirkulasi darah. Ya, tadi teman-teman kalau lihat fungsi Angelica gigas apa? Melancarkan sirkulasi darah. Paeonia japonica juga seperti itu ya. Jadi ini keren banget teman-teman hemohim ya. Jadi peran pentingnya hemohim untuk penderita stroke ya. Dia membantu melancarkan sirkulasi darah. Kalau sirkulasinya darah bagus ya, dia bisa membawa oksigen dan menutrisi eh, apa namanya, menutrisi otak ya, karena kan yang terganggu kena stroke kan otaknya gitu loh. Jadi nutrisinya, oksigennya menuju otak itu akan lancar sirkulasi darahnya. Nah ini sehingga mempercepat
proses penyembuhan penderita stroke gitu ya. Meskipun hemohim itu bukan sebagai pengencer darah utama, teman-teman ya. Ingat hemohim itu fungsinya membentuk sel darah yang sehat ya, teman-teman, hematopoiesis ya. Ini bagus gitu loh, teman-teman, untuk penderita stroke ya, seperti itu. Bentar. Nah, ini eh rekomendasi produk ya yang ada di Atomy untuk penderita stroke ya, probiotik. Nah, nanti probiotik kita akan bahas di belakang ya. Fungsinya apa sih probiotik untuk stroke ya? Itu kenapa saya kalau ada teman-teman yang mau minta saran, "Mbak Roro, ini bagus, konsumsinya apa?" Ya, probiotik. Saya itu nggak pernah ketinggalan tentang probiotik ya, selalu, karena ini bagus banget teman-teman ya probiotiknya Atomy. Ya nanti kita akan bahas, apa sih kerennya probiotiknya Atomy ya. Kemudian hemohim pasti ya. Hemohim itu wajib. Kemudian B kompleks ya, B kompleks itu kan bagus ya, isinya B1, B2, kemudian B3, B6, B12 gitu ya, yang sangat bagus apa, untuk memperbaiki peredaran darah, saraf-saraf ya, karena stroke itu kan ada kelemahan fungsi, saraf ya, di kesemutan gitu kan salah satu gejala juga ya. Nah, itu bagus teman-teman ya, konsumsi B kompleks. Kemudian ginkgonato, nah ini juga bagus. Nah, teman-teman bisa merekomendasikan keempat produk ini kalau ada yang terkena stroke. Ya, oke. Nah, ini testimoninya teman-teman ya, yang penderita stroke ya. Ini sejak konsumsi hemohim ya, tahun 2024 yang tadinya sulit bicara, nggak bisa berdiri ya, lebih banyak tidur, akhirnya menjadi bagus. Ini BAB-nya juga nggak lancar ya. Jadi 7 hari minum hemohim, itu ingatannya pulih teman-teman ya. Jadi hemohim itu bagus banget ya, salah satunya dia sebagai untuk insomnia, kalau teman-teman lihat di jurnal medisnya, hemohim itu bagus teman-teman ya untuk insomnia. Jadi, kehilangan ingatan ya, hilang ingatan, nah itu kasih hemohim teman-teman ya. Kemudian 14 hari minum hemohim, nah itu sudah kuat berdiri ya. Di hari ke-21 konsumsi hemohim, buang air kecilnya lancar, bicara juga lebih bagus gitu ya teman-teman. Jadi proses perubahannya itu nyata setelah konsumsi hemohim. Nah, ini juga stroke ya teman-teman. Ya itu juga bagus ya, dia juga selain stroke juga terkena komplikasi ginjal gitu loh ya. Sekarang udah bagus gitu ya. Nah, ini juga ini stroke hemorrhagic, teman-teman tahu ya. Jadi stroke hemorrhagic itu ada perdarahan di otak ya. Tingkat kesadarannya menurun, tetapi alhamdulillah sudah pulih nih 100% teman-teman. Ya, kesadarannya sudah tidak terpasang, awalnya nggak sadar ya, sekarang udah bagus, itu dipakai obat penenang juga biasanya kalau udah terjadi perdarahan otak, ya kayak orang nggak sadar ya, teriak-teriak biasanya ya kalau di rumah sakit itu diiket ya, karena, apa, nggak inget. Jadi isinya orangnya aktif banget gerak tapi nggak sadar gitu ya teman-teman ya. Nah, ini sudah mulai bagus, ini, apa ya, nah ini yang saya bilang amnesia contohnya teman-teman, konsumsi hemohim dia bisa pulih, ini hilang ingatan ya, jadi hemohim itu bagus ya untuk kesehatan otak, saraf itu bagus. Nah ini ya, ini kalau bilangnya apa ya, menceng itu apa sih namanya, apa ya, kelumpuhan saraf ya. Nah ini konsumsi hemohim 3 pilar teman-teman, red ginseng, pome, dan hemohim ya. Nah ini bagus, akhirnya kembali lagi sarafnya. Nah, ini yang stroke ya terkena. Kita tonton ya teman-teman. Kita tonton dulu. Ini bagus. Kita akan tonton. Saya Bu Lydia, tinggal Surabaya. Suami saya tanggal 30 Oktober kena stroke. Dan pada waktu itu kena stroke, saya langsung bawa rumah sakit. Pada waktu saya bawa rumah sakit, dia langsung dipasang selang. Karena dia tidak bisa minum, tidak bisa makan. Selanjutnya langsung 6 hari di rumah sakit. Setelah 6 hari dia pulang ke rumah. Dokter boleh suruh pulang karena sudah 6 hari. Setelah di rumah itu saya, teman saya ini, Pak Han ini, mudah-mudahan November dia datang ke rumah saya dan dia menceritakan mengenai hemohim ini. Sangat baik untuk membantu kesembuhan Pak Yan. Nah, waktu dia cerita, saya langsung mau membeli hemohim ini dan saya sudah kasih kepada suami saya. Setelah dia minum terus,
ada perubahan dalam tubuh dia. Nah, setelah itu kami memang berikan lagi 3 pilar. Langsung minum ini hemohim, langsung pome, ginseng, langsung ini pome. Jadi 3 pilar ini diminum Pak Yan langsung berdampingan. Impian, teman-teman. Oke. Nah, ini contoh, ini yang juga pembuluh darahnya pecah ya, stroke hemorrhagic, teman-teman. Kita lihat, kita tonton. Saya Iren dari Makassar. Sekarang ini saya ada di ECM Ambon. Saya mau ceritakan testimoni tentang mama saya yang tanggal 28 Oktober tahun 2023 kemarin kena serangan stroke. Itu pecah pembuluh darah di sebelah kanan, mati badan sebelah kiri. Karena beliau tidak mau ke rumah sakit, jadi kami sempat hanya tangani di rumah, dan itu ternyata berakibat pembekuan darah di kepala itu menjadi besar dan terjadi pembekuan 90,3 cc di kepala dengan kondisi pembekuannya itu menyebar di kepala. Hasil ronsen itu menyebar di kepala. Kemudian 3 minggu di rumah sakit, mama saya dipulangkan karena dokter mengatakan kondisinya hanya seperti ini, kami harus terima dia dalam kondisi seperti itu. Dan tidak bisa lagi mengharapkan bahwa mama saya bisa bicara, bisa berdiri. Kami harus sabar saja untuk merawat mama saya. Sampai di rumah itu, mama saya dalam keadaan tidak sadar, kemudian badannya bengkak, dada penuh cairan. Dokter yang kami panggil ke rumah mengatakan kalau cairannya itu sudah terlalu sesak, dia akan menuju ke rumah sakit untuk disedot cairannya. Kemudian dia menyatakan bahwa ini sudah tidak ada harapan. Jadi kami harus rela kalau terjadi apa-apa dengan mama kami. Kemudian saya berikan vitamin D sama spirulina. Ketika kami berikan vitamin D sama spirulina di rumah, itu mama saya bisa bereaksi. Matanya itu bisa terbuka, bisa bergerak ke kiri dan ke kanan, yang sebelumnya tidak bisa dia lakukan. Kemudian seminggu setelah itu, saya berikan kuantum kepada mama saya, dan hasilnya itu dalam 2 hari cairan di paru-parunya itu hilang. Itu membuat dokter saja sampai kaget karena dia tidak sangka bahwa itu bisa hilang cairannya, dan dokter mengatakan ini adalah mukjizat dari Tuhan. Kemudian sebulan sesudahnya, di bulan Desember itu saya tambahkan hemohim. Ketika ditambahkan hemohim, mama saya itu tiba-tiba bisa bicara. Dari yang tidak bisa bicara, mama saya bisa bicara. Sampai saya kaget dengan saudara-saudara saya. Ternyata mama saya bisa bicara, dan kekuatan tubuhnya itu jadi pulih. Dia bisa cabut alat sonde yang dipasang di hidungnya. Saya panggil mantri untuk pasang lagi. Itu mama saya sudah dalam keadaan sadar, jadi dia sangat kesakitan waktu dipasang. Jadi pasang kedua kali itu dicabut lagi alat sondenya sama mama saya. Akhirnya mantri bilang dikasih makan saja seperti biasa, tapi bubur yang sangat halus, kemudian dikasih minum air putih seperti biasa pakai sendok. Setelah itu berjalan 1 bulan, di bulan Januari, saya beranikan diri kasih mama saya itu Hongsamdan, karena kondisinya dia bisa bicara, tetapi ingatannya itu masih kacau. Nah, Januari akhir saya berikan Hongsamdan. Dan setelah diberikan Hongsamdan,
ingatan mama saya itu bisa pulih. Dia bisa ingat kejadian-kejadian yang di masa lalu dengan baik, terus dia mulai bisa berkomunikasi dengan kita secara baik, sampai terapisnya itu kaget karena sudah connect pembicaraan antara mama saya dengan kita itu sudah bisa connect. Padahal sebelumnya itu kacau. Terus yang ini lagi perkembangan yang terakhirnya sejak minum Hansamdan itu mama saya bagian tubuhnya yang mati itu kakinya. Saat di terapi dia sudah bisa pakai menendang sebanyak 3 kali dan itu membuat terapisnya kaget gitu. Jadi itu perkembangan mama saya dalam 4 bulan ya, sekitar 4 bulanan ini dengan mengkonsumsi vitamin D, spirulina, kemudian kuantum, hemohin, dan hansandan dari Atomi. Usia ibu saya 83 tahun. Obat medis sudah tidak ada saya berikan, obat medis hanya obat darah tinggi saja. Salam sehat buat semuanya. Oke, ya, itu keren banget ya teman-teman. Sebenarnya pasti banyak ya, saya punya testimoni video, tapi nanti habis ya waktunya buat nonton video ya. Oke, nggak apa-apa. Itu 2 video testimoni yang saya berikan tentang stroke ya. Banyak banget teman-teman, kalau mau tahu testimoni Himohin tinggal cari di Facebook ya, di pencarian tulis saja testimoni Hemohim ya, stroke untuk apa gitu. Itu akan muncul semua teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa download gitu ya. Nah, ini juga banyak testimoninya. Saya masih punya banyak saya tapi nggak akan tampilkan semua ya teman-teman, habis nanti waktunya ya. Oke. Nah, yang kedua adalah probiotik teman-teman. Ya, kita punya prebiotik itu keren banget, keren. Ini makanya probiotik itu apa ya? Suplemen favorit saya kedua setelah Hemohim teman-teman ya. Ini luar biasa. Nah, oke, kita bahas dulu ya. Apa sih probiotik? Nah, teman-teman pasti sering dengar probiotik dan prebiotik ya. Nah, ini bedanya teman-teman ya. Probiotik itu adalah bakteri baik ya yang ada di usus untuk apa? Untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ya, fungsinya apa? Untuk mencegah infeksi, untuk diare, untuk memperbaiki pola buang air besar ya. Nah, ini biasa terdapat di yogurt ya, di tempe, di miso, di sup ya, kemudian pada produk-produk fermentasi lainnya. Nah, sedangkan prebiotik ya, jadi beda ya teman-teman, probiotik dan prebiotik ya. Kalau probiotik itu bakterinya, prebiotik itu adalah makanan untuk bakteri probiotiknya ya. Jadi beda ya teman-teman ya. Nah, apa sih prebiotik? Fungsinya prebiotik ya, itu menstimulasi pertambahan jumlah bakteri probiotik bagus yang di dalam usus. Jadi prebiotik itu adalah makanan ya, makanan dari bakteri baik ya. Kalau makanan bakterinya baik, otomatis bakteri yang baik itu akan berkembang ya. Jadi fungsinya dikasih makanan itu atau untuk menambah jumlah bakteri yang bagus ya, bakteri probiotik yang ada di dalam usus. Nah, ini bentuknya seperti apa? Apa sih bentuknya? Ya ASI gitu ya. ASI itu salah satu bentuk prebiotik, dia makanan ya. Kemudian pisang, kemudian alpukat, bawang bombay, beris ya. Kemudian bawang putih, bawang merah, asparagus itu adalah makanan untuk probiotik ya. Makanan sehat untuk bakteri baik yang ada di dalam usus kita ya. Nah, ini keunggulan Atomi probiotiknya punya Atomi ya teman-teman ya. Jadi di dalam kandungan probiotiknya Atomi itu ada 12 jenis bakteri asam, bakteri bagus ya. Nah ini dan bakteri asamnya itu sudah diakui dan dipatenkan oleh dunia teman-teman ya. Mengandung bakteri asam laktat yang dikembangkan oleh Christian Hansen dan Rossell ya teman-teman. Nah, ini keunggulannya probiotiknya Atomi ya. Jadi banyak produk probiotik yang ada di luar sana ya, yang kita itu rata-rata nggak tahu nih prebiotik yang kita beli di luar sana itu berapa kandungan bakterinya ya. Nah,
Ini berpengaruh teman-teman ya. Kalau di Atomy itu kandungan bakteri baiknya ya dalam satu saset itu ada 3 miliar ya. 3 miliar CFU, colony forming unit ya. Nah, kebutuhan probiotik untuk orang dewasa dalam sehari itu normalnya tuh 1 sampai 10 miliar. Makanya biasanya di produk-produk probiotik lain itu biasanya kalau teman-teman teliti ya, ingredients-nya itu berapa koloni ya, berapa miliar gitu ya. Itu ada yang 1, ada yang 2, mungkin ada yang 10 teman-teman. Tapi berbeda dengan Atomy meskipun mungkin teman-teman ya, eee, tertulis nih, eee, 2 miliar atau 1 miliar, kandungan bakteri baik ya, yang, koloni baik ya, yang ada di produk tersebut, itu yang hanya 15% saja teman-teman, yang berhasil masuk sampai ke usus kita, ya. Karena apa? Perjalanan dari kerongkongan sampai ke usus kita itu kan ada asam lambung ya, yang bisa membuat bakteri baik kita itu mati. Nah, ini kerennya produk probiotik Atomy teman-teman, ya. Karena probiotiknya Atomy itu sudah ada, apa ya, sudah di-coating ya, sudah dilapisi sehingga 3 miliar ini bisa dipastikan, bisa masuk selamat sampai di usus kita, gitu ya teman-teman. Jadi ini keren gitu, nggak ditemui di tempat lain dan bakteri baiknya rata-rata mungkin di luaran sana nggak seperti Atomy, ada 12 jenis teman-teman. Ini ya, teman-teman bisa searching sendiri. Bakteri ini ada 12 ya. Bakteri baik ini fungsinya apa aja ya. Paling di beberapa probiotik lain itu hanya 2, 3, 4, 6 gitu ya, bakteri baiknya. Tetapi probiotiknya Atomy itu ada 12 jenis bakteri baik. Makanya namanya probiotik 10 plus ya. Ini keren gitu loh. Dan nggak ditemui di produk probiotik lainnya ya. Meskipun satu sasetnya itu hanya 3 miliar, tapi 3 miliar itu sudah mencukupi karena apa? Dia tidak 15% loh teman-teman ya. Karena dia di-coating itu dilapisi ya, bakterinya itu, makanya bisa sampai ke usus kita itu, 3 miliar ya 3 miliar gitu loh. Mati pun mungkin nggak sampai banyak. Jadi kalau yang di produk, lain itu 15% saja yang bisa masuk selamat sampai ke usus kita. Tetapi probiotiknya Atomy itu 3 miliar bisa sampai ke usus kita ya. Ini keren banget. Nah ini ya, dan keunggulannya juga praktis teman-teman ya, rasanya enak, bentuknya stick ya, rasanya, asam manis tapi nggak terlalu asam, ada susunya ya, rasa susu gitu ya. Kemudian dia juga di dalam probiotik Atomy itu juga mengandung prebiotik ya. Jadi ada tambahan, bahan yang, ada kandungan bahannya itu ada pisang ya, ada pisang, kemudian ada, apa namanya, ada bahan-bahan prebiotiknya teman-teman ya. Jadi nggak hanya probiotik, tapi dalam probiotik itu juga ada, kandungan prebiotiknya. Jadi keren banget pokoknya probiotiknya Atomy teman-teman, ya. Nah, manfaat probiotik pada umumnya itu apa? Untuk meningkatkan fungsi sistem imun teman-teman, ya. Karena dia akan memperbaiki sistem pencernaan ya. Masalah masalah utama kesehatan kita awalnya di apa? Di gangguan pencernaan, ya. Kalau pencernaannya terganggu, otomatis penyerapan nutrisi apapun yang kita makan tidak terserap dengan sempurna, makanya, istilahnya saluran pencernaan yang sehat itu mempengaruhi kesehatan kita, ya. Nah, ini fungsinya probiotik teman-teman ya, meningkatkan sistem fungsi imun tubuh, mencegah merawat saluran kencing, ya. Kemudian meningkatkan fungsi pencernaan, mencegah radang usus, melawan, keracunan makanan ya. Kalau teman-teman keracunan makanan makanya banyak yang minum susu gitu ya, minum yogurt, itu apa? Dia bisa melawan keracunan makanan, kasih probiotik. Melancarkan BAB, ya, orang yang susah BAB kasih probiotik, orang yang diare kasih probiotik juga, gitu. Kemudian menjaga organ pencernaan dari potensi penyakit, mengurangi berat badan, ya. Jadi orang yang obesitas itu pasti ya, tidak bisa dipungkiri, pasti saluran pencernaannya tidak bagus, ya. Makanya bagus untuk yang mau diet, probiotik dibutuhkan gitu ya. Mencegah bau mulut ya. Jadi probiotik ya, kenapa sih kita bau mulut? Itu pasti ada masalah pencernaan ya. Berarti
asam lambungnya nggak bagus tuh teman-teman ya, di lambungnya. Nah, itu butuh probiotik. Dia bisa mencegah bau mulut. Bau mulut itu bisa berasal dari mana? Nggak hanya di sekitar mulut, di rongga mulut, tapi masalah utama biasanya di saluran pencernaannya, di lambungnya, teman-teman. Ya, karena dia akan naik, akhirnya bau, bau mulut gitu loh. Jadi itu fungsinya probiotik. Kemudian fungsi lainnya melawan bakteri penyebab sariawan. Ya, jadi kalau sering sariawan, konsumsi probiotik. Kemudian enzim gatal-gatal ya. Nah, itu konsumsi probiotik. Jerawatan, nah itu bagus. Karena probiotik itu bagus untuk memperbaiki kulit, teman-teman ya, mempercepat sembuhnya jerawat. Nah, apa sih kaitannya probiotik dengan penderita stroke, teman-teman ya? Jadi manfaat probiotik untuk penderita stroke itu yang pertama probiotik itu bisa membantu meningkatkan produksi sitokin sebagai antiinflamasi. Tahu ya tadi sitokin itu adalah respon tubuh ya, respon imun tubuh. Dia pemberi sinyal gitu ya terhadap kalau terjadi apa namanya, bakteri datang, dia transmitter gitu ya. Jadi probiotik itu bisa membantu meningkatkan produksi sitokin kita ya. Jadi, kalau terjadi peradangan ya, biasanya peradangan itu ya salah satu respon, tubuh kita teman-teman ya. Jadi pada pasien stroke ya, itu sering terjadi peradangan yang berlebih, teman-teman. Nah, peradangan yang berlebih ini bisa, memperburuk kondisi penyakit stroke-nya sendiri. Jadi dari, sesuai studi Jurnal Neurological Research ya dan praktis bahwa konsumsi probiotik itu bisa mengurangi peradangan atau inflamasi ya, karena di dalam kandungan probiotik itu ada yang namanya mikroorganisme yang baik yang bisa memproduksi sitokin sebagai antiinflamasi ya, di mana dia akan bekerja, teman-teman, menenangkan tubuh dan mengurangi reaksi peradangan. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, peran probiotik atau manfaat probiotik untuk penderita stroke. Probiotik itu bisa membantu pemulihan otak pasca stroke, teman-teman. Jadi eh, orang pasca stroke itu biasanya memerlukan waktu untuk pemulihan itu apa ya lebih lama ya untuk berfungsi menjadi lebih baik lagi teman-teman. Nah disinilah peran brain deprived neurotropic factor ya. Jadi ini salah satu protein yang berperan penting dan menunjang kinerja otak kita teman-teman ya. Jadi pasien stroke itu biasanya protein ininya rendah ya, protein yang berperan untuk menunjang kinerja otak itu rendah, teman-teman ya. Nah, sehingga kalau kinerja otaknya rendah, teman-teman, maka pemulihannya untuk kembali bagus itu tidak optimal gitu ya. Nah, ini perannya hemohim, teman-teman. Dia akan membantu meningkatkan konsentrasi protein ya yang ada di otak itu. Seperti itu. Makanya bagus banget konsumsi probiotik. Kemudian probiotik membantu memperbaiki endotelial vaskuler yang rusak ya. Jadi orang-orang pasca stroke ya, itu biasanya beberapa tubuhnya itu mengalami kerusakan termasuk ya endotelium vaskuler ya, dinding pada pembuluh darah ya. Jadi nah, fungsinya dinding pembuluh darah itu kan membantu aliran darah itu tetap lancar gitu loh teman-teman ya. Jadi ketika mengalami stroke biasanya dinding pembuluh darah itu menjadi tidak bagus ya, menjadi, rusak sehingga aliran darahnya menjadi tidak baik, gitu. Nah, probiotik itu bisa membantu memperbaiki kerusakan dinding pembuluh darah ya atau endotelium vaskuler ya, kemudian meredakan peradangan dan merawat lapisan dinding pembuluh darah, sehingga aliran darah itu bisa kembali normal dan membantu, tubuh untuk pemulihannya lebih cepat, gitu ya, setelah pasca stroke. Kemudian yang keempat, probiotik itu bisa membantu memperbaiki neuritis ya, dan disfungsi kognitif. Ya, jadi pasca stroke ya, orang-orang yang, pasca stroke itu biasanya akan muncul masalah seperti radang otak ya teman-teman, neuritis gitu ya. Kemudian ada gangguan fungsi otak juga ya, yang bisa mempengaruhi fungsi, berpikir dan memori ya. Kadang makanya orang-orang yang sudah maksudnya sembuh ya, tapi belum sembuh total, biasanya kan memorinya susah mengingat ya teman-teman. Nah,
Ini kenapa seperti itu? Karena disebabkan endotoksin yang ada di dalam tubuh pada pasien stroke itu, kadar endotoksinnya itu meningkat ya, sehingga menyebabkan inflamasi juga, menyebabkan peradangan, teman-teman. Nah, fungsi prebiotik di sini itu bisa mengurangi peradangan, teman-teman, dan mengurangi endotoksin tadi, sehingga saluran pencernaannya itu pun juga, ikut berdampak ya, teman-teman. Jadi akan memperbaiki kalau istilahnya berdampak ke saluran pencernaannya. Kalau pencernaannya bagus, nah itu akan mengalirkan nutrisinya ke otak, gitu. Jadi makanya bisa mengurangi dan memperbaiki radang yang ada di otak dan disfungsi kognitif. Jadi fungsi, kecerdasannya ya, pemikirannya itu, bisa dibantu dengan konsumsi probiotik, teman-teman. Kemudian yang kelima, probiotik itu bisa membantu mengurangi disbiosis usus atau kondisi jumlah bakteri jahat itu lebih banyak dari bakteri bagus gitu ya. Makanya karena kenapa probiotik itu tadi kan bakteri bagus ya teman-teman, bakteri bagus yang ada di usus. Nah, untuk orang-orang yang, stroke itu, apa namanya, kondisi pencernaannya otomatis tidak bagus ya. Jadi bakteri jahatnya lebih banyak. Makanya dikasih probiotik agar apa? Bakteri baiknya semakin bagus. Sehingga apa? Fungsi ususnya kembali bagus ya, seperti itu. Kembali seimbang gitu. Kemudian, yang keenam, bentar teman-teman. Bentar. Nah, yang keenam, probiotik itu mendukung kesehatan otak melalui gut brain axis ya. Jadi gut brain axis itu adalah jalur komunikasi antara usus dan otak, teman-teman. Jadi probiotik itu membantu keseimbangan mikrobiota yang ada di usus ya, yang berperan penting untuk mengurangi apa? Mengurangi peradangan, eee, sis sistematik ya, dan melindungi jaringan otak. Jadi ini penting banget ya, karena peradangan dan stres ya, peradangan dan stres oksidatif itu merupakan salah satu faktor yang memperburuk kondisi pada penderita yang pasca stroke, gitu ya. Jadi, probiotik itu bagus ya, mendukung kesehatan otak. Kedua, eee, ketu kedelapan salah, ketujuh ya, ketujuh, probiotik itu memperkuat sistem kekebalan tubuh ya. Jadi setelah stroke ya tadi, tubuh itu menjadi lebih rentan ya terhadap infeksi. Makanya kadang pasien-pasien stroke itu yang lama, ya biasanya ada yang terkena pneumonia teman-teman ya. Kemudian ada, infeksi juga di saluran kemih. Nah, probiotik itu membantu meningkatkan, imunomodulasi ya dan mencegah infeksi sekunder. Kemudian yang kedelapan, mengatasi masalah pencernaan dan sembelit. Nah, pada pasien stroke itu sering mengalami gangguan pencernaan atau, susah BAB, konstipasi ya, akibat, imobilisasi. Jadi kurang gerak ya. Orang pasien stroke kan lemah ya teman-teman, nggak gerak ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini biasanya akan, menyebabkan gangguan di saluran pencernaan. Rata-rata ya susah BAB juga ya teman-teman. Nah, selain itu juga, apa namanya, karena pengaruh obat ya. Jadi pasien stroke itu kurang gerak ya, nggak bisa BAB. Nah, ini dibutuhkan probiotik. Untuk apa? Untuk meningkatkan pergerakan usus ya, dan penyerapan nutrisinya itu menjadi baik kembali ya. Karena probiotik tadi kan apa? Melancarkan pencernaan. Jadi untuk pasien-pasien stroke itu diperlukan banget probiotik. Kemudian, fungsi selanjutnya, Mendukung kesehatan jantung dan pembuluh darah ya. Jadi beberapa strain dari probiotik ya, jadi dari, bakteri-bakteri baik yang ada di probiotik itu mampu membantu menurunkan tekanan darah, teman-teman, dan menyeimbangkan kadar kolesterol ya. Ini, salah satu atau, 2 faktor utama penyebab stroke itu karena apa? Tekanan darah ya, ketekanan darah dan kadar kolesterol tinggi itu biasanya, menyebabkan terjadinya stroke. Nah, strain atau bakteri yang ada di probiotik, kan tadi ada ya probiotik kita itu kan ada 12 jenis ya. Nah itu, eee,
ada beberapa bakteri yang memang bagus untuk menurunkan tekanan darah, teman-teman ya, dan menyeimbangkan kadar kolesterol. Makanya saya selalu menyarankan, orang yang kena jantung kolesterol, saya selalu menyarankan kasih probiotik selain hemohim ya, karena ini ya, karena bakteri yang ada di probiotik itu bagus untuk mencegah atau menurunkan tekanan darah dan bisa mencegah terjadinya resiko stroke, teman-teman. Ya, terjadinya resiko stroke berulang. Kemudian yang ke-10, fungsinya meningkatkan mood dan kesehatan mental. Orang-orang pasca stroke, teman-teman, itu biasanya seringkali depresi, ya, karena merasa eee, nggak bisa apa-apa gitu loh, lemah, nggak bisa apa-apa. Nah, itu bisa menimbulkan depresi, teman-teman ya, kemudian menimbulkan kecemasan juga. Nah, probiotik itu bisa meningkatkan produksi neurotransmitter ya, seperti serotonin, sehingga berdampak terhadap mood ya, mood-nya si penderita ini akan meningkat dan kualitas hidup pasien pun juga akan meningkat ya. Jadi, eee, apa ya, fungsi probiotik itu keren banget. Saya itu jatuh cinta banget pokoknya ya sama yang namanya probiotik. Pokoknya apapun selalu saya sertakan probiotik. Ya karena apa? Manfaatnya banyak banget ya, nggak hanya untuk stroke ya, untuk kesehatan lainnya bagus gitu loh teman-teman ya. Nah ini kerennya probiotiknya Atomy ya, dia tidak hanya mengandung 1, 2, 3 bakteri baik saja, tetapi lebih dari 10 bakteri baik. Bahkan ada 12 jenis bakteri baiknya yang tidak ditemukan di jenis produk probiotik lainnya, teman-teman. Nah, ya siapa yang membutuhkan probiotik? Ya, orang yang duduk terlalu lama, orang yang kurang gerak, ya, orang yang dengan bau nafas yang tidak enak, yang susah BAB, ya, sembelit, ya, konstipasi, makan yang tidak teratur karena gaya hidup yang tidak sehat, kemudian anak-anak, remaja, orang tua, ya, yang ingin meningkatkan imunitas tubuh, kemudian orang yang ingin menjalankan gaya hidup sehat itu perlu probiotik ya, perlu serat, teman-teman. Kemudian orang yang ingin menjaga kesehatan usus. Nah, berapa, dosisnya teman-teman ya. Jadi dosis kita satu saset itu kan sudah 3 miliar ya. Jadi kebutuhan probiotik, untuk orang dewasa itu kan 1 miliar sampai 10 miliar ya probiotik. Nah, di kandungan probiotik kita itu kan 3 miliar dalam satu saset. Jadi untuk dewasa sebenarnya dengan konsumsi 2 saset atau 3 saset itu masih normal, teman-teman. Karena apa? Batasnya kan 10 miliar itu tadi ya. Di kita 3 miliar satu saset. Jadi kita sehari minum 3 saset aman. Saya itu, kalau sakit perut banget ya, teman-teman, diare atau saya konsumsi 2 pagi dan malam, pagi sebelum makan dan malam sebelum tidur, gitu ya. Karena kalau 2 kan berarti 6 miliar ya, padahal kebutuhan orang dewasa kan 1 sampai 10 miliar ya. Untuk remaja itu 1 saset sehari, teman-teman. Nah, untuk anak-anak itu bisa setengah sampai 1 saset sehari. Sebenarnya di kita itu juga sudah ada probiotik untuk anak-anak ya, order masih di Korea, ini pun juga masih order di Korea. Nah, kalau, teman-teman pakai probiotik yang 3 miliar ini ya, probiotik 10 plus, ya berarti tinggal bagi gitu ya. Tapi kalau untuk anak-anak itu sudah ada sendiri takarannya, ya tinggal kasih konsumsi 1 saset. Nah, kalau ini kan memang untuk dewasa sebenarnya ya, tinggal teman-teman bagi saja. Nah, 1 saset probiotik itu teman-teman ya setara dengan 10 botol Yakult ya. Jadi probiotik itu bisa dan ini bisa dikonsumsi dalam keadaan perut kosong atau bersama makanan ya, boleh dicampur dengan air, boleh langsung, eee, ditelan boleh ya, dicampur susu juga malah lebih bagus ya, karena penyerapannya karena susu tadi kan istilahnya sebagai prebiotik, makanan dari bakteri probiotik ya, kalau dikasih susu malah lebih bagus ya. Itu, bisa mengurangi rasa tidak nyaman di saluran pencernaannya. Ya, kalau saya ya, saya lebih menyarankan konsumsi probiotik itu sebelum makan ya di pagi hari dan malam hari sebelum tidur. Nah, ini eksperimennya ya, teman-teman bisa lihat eksperimennya perbandingan, probiotiknya kita, ada yogurt, ada, produk lain ya, kita lihat. Hari ini saya mau bereksperimen untuk mengetahui kualitas dari probiotik yang kita biasa konsumsi sehari-hari. Nah, sekarang kita akan mencobanya dengan menuangkan susu di setiap gelas kaca ini. Dan kita akan ngeliat reaksi dari probiotik yang akan saya taruh ke dalam gelas ini.
Yang pertama, saya akan menggunakan probiotik Atomi ya. Saya akan tuang semuanya. Dan gelas kedua, saya akan menggunakan probiotik yang biasanya ada di pasaran, di apotek-apotek. Dan ini harganya lebih mahal daripada Atomi. Dan yang ketiga, biasanya kan banyak orang bilang, oh saya udah cukup kebutuhan probiotik saya hari ini dengan meminum cairan ini. Dan kita juga akan ngetes ya. Nah, sekarang saya akan mengaduk biar probiotiknya tercampur dengan baik dengan susu. Dan di setiap gelasnya saya melakukannya dengan berbeda sedotan. Teman-teman juga bisa lihat, sengaja saya bedain warnanya. Ini juga. Nah, nanti akan saya kasih lihat hasilnya setelah 1 hari dan setelah 2 hari. Karena setelah 2 hari itu kita baru bisa tahu probiotik yang kita konsumsi itu baik atau tidaknya untuk tubuh kita. Nah, ini hasil setelah 24 jam. Kita bisa lihat ya, yang Atomi punya mulai terurai susunya. Yang tengah masih agak encer. Yang Atomi udah menggumpal di tengahnya. Dan yang ini terlihat gulanya turun. Jadi kandungan gulanya cukup tinggi ya teman-teman, kalau nggak bisa lihat. Kita lihat ya hasil percobaannya kita setelah 48 jam. Minumannya masih tetap cair. Dan tadi juga banyak semut yang di sini, jadi kita tahu kandungan gulanya cukup tinggi. Dan ini probiotik yang bisa di apotik, teksturnya cukup baik. Dia menjadi yogurt. Dan yang ini probiotik dari Atomi. Ini benar-benar kelihatan banget ya, terpecah teksturnya. Jadi bakteri-bakteri yang hidupnya dari probiotik Atomi ini benar-benar reaksinya aktif. Nah, dari percobaan ini teman-teman juga bisa menyimpulkan bagaimana probiotik yang kita minum. Ya, itu tadi ya teman-teman, keren banget. Apa namanya, probiotiknya dari Atomi ya. Kalau teman-teman bisa membandingkan, yang satu tuh banyak gulanya. Makanya kalau minum merek Y gitu ya, dia bilang probiotik ya gitu bagus. Tetapi kalau yang untuk penderita diabetes saya tidak menyarankan. Karena apa? Kadar gulanya banyak banget. Nggak sembuh, justru malah menambah diabetesnya semakin parah ya. Teman-teman sudah lihat ya, kandungan gulanya banyak banget. Ya, dan strainnya juga istilahnya bakteri baiknya juga nggak sebanyak yang punyanya Atomi ya. Bakterinya tumbuh ya setelah dibiarkan 48 jam ya. Jadi ini keren banget ya. Demikian teman-teman ya, sharing materi tentang produk knowledge Hemohim dan probiotik ya. Semoga apa ya, bisa menambah wawasan buat teman-teman ya, dan bermanfaat buat teman-teman ya. Sekian, terima kasih teman-teman. Silakan kalau ada yang mau sharing atau bertanya, saya persilahkan. Sebentar, kayaknya saya pernah stroke ringan, terapi Mbak Roro, obat. luar biasa materinya malam hari ini. Luar biasa. Sama-sama Bu Eni. Saya pernah stroke ya, saya baca dulu. Saya pernah stroke ringan, untuk terapi obatnya selain obat Hemohim apa ya untuk pemulihan. Tadi ya Pak, di awal saya bilang untuk yang stroke ataupun pasca stroke ya, Hemohim, B-kompleks, kemudian Ginkgonato. Nah, bisa ditambah dengan omega 3 ya, karena omega 3 itu bagus banget ya untuk apa ya, melancarkan peredaran darah ya. Karena salah satu penyebab stroke itu kan apa ya, karena terjadi penyempitan ya, penyempitan di pembuluh darah ya. Jadi
omega 3 itu bagus ya untuk menurunkan kadar kolesterol yang merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya, stroke teman-teman dan sekaligus, omega 3 itu bagus untuk mempercepat pemulihan akibat efek dari, antiinflamasinya atau peradangannya, seperti itu. Ya semoga terjawab ya pertanyaannya Pak Hendra Setiawan. Kemudian Bu Lili Santi, kakak saya pernah stroke hemorrhagic, perdarahan otak saya kasih hemohim dan omega 3. Boleh Bu, ya omega 3 tadi barusan ya, jadi sekaligus menjawab pertanyaannya dari apa nama Pak Hendra tadi ya Bu Lili, boleh, bagus. Nanti tambah probiotik Bu Lili. Kenapa penyakit dompo apa yang harus dikonsumsi? Ya, penyakit dompo itu biasanya berhubungan dengan sistem imun juga, Bu, ya. Ini kan seperti virus ya, dompo itu virus. Kayak virus zoster ya, orang bilang zompo ya. Nah, dompo itu termasuk virus penyebabnya virus ya, kayak apa ya namanya, virus zoster ya, seperti itu. Nah, itu perlu, hemohim ya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, karena virus itu tidak bisa ditumpas teman-teman. Ketika badan kita, ngedrop, virus itu akan tumbuh kembali, akan kambuh kembali ya. Kayak sama dengan virus flu ya, kalau badan kita, imunitas kita kuat, flu itu kita nggak akan gampang terkena flu, tetapi kalau ngedrop pasti akan flu, karena apa? Itu virus, sudah ada di tubuh kita teman-teman ya. Tinggal, sistem imun tubuh kita seperti apa, makanya diperlukan hemohim ya. Hemohim Bu, kemudian probiotik, itu perlu untuk meningkatkan imunitas, seperti itu. Nah, untuk luarnya boleh dioles sama apa namanya, Idam cleanser ya, untuk, domponya. Nah, herpes ya, dompo itu seperti herpes ya, herpes zoster ya, itu virus. Nah, itu bisa terjadi separuh badan, biasanya separuh badan, letaknya di mana ya. Nah, itu perlu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nanti konsumsi hemohim, probiotik, sama oles, Idam cleanser ya. Yang penting dan makanan ya, makanan yang, sehat ya, kemudian istirahat cukup. Ya, jadi untuk pemulihannya seperti itu untuk herpes zoster. Nah, biasanya kalau di Medix itu ada obat yang namanya untuk imun, apa namanya? Aduh saya lupa. Untuk virus, apa ya namanya? Lupa saya, ada ya. Biasanya dikasih itu. Nah, itu boleh. Nah, nanti dijeda 1 sampai 2 jam dengan, obat dokternya ya. Setelah itu Asiklovir kemudian bukan? Asiklovir. iya, asiklovir ya, itu untuk virus zoster itu ya, herpes zoster. Jadi dompo itu istilah istilah awam ya, istilah medisnya itu herpes zoster, gitu. Ya, Bu Susilowati, semoga terjawab. Oke, ini sudah tidak ada pertanyaan lagi, teman-teman, atau ada yang mau sharing silakan. Iya, Bu Yusriati silakan. Oke, makasih Mbak Roro, luar biasa materinya, jelas semua. Saya mau nyampein aja, barusan sore ponakan saya, orang tuanya itu abang angkat ya, katanya Kak, Bapak masuk rumah sakit di WA. Terus saya telepon, kenapa? Katanya udah ini kanker paru dia bilang. Terus saya telepon, mulai kapan? Udah berapa hari ini? Sakitnya udah sebulan ini katanya. Masih merokok. Sebulan ini udah nggak merokok lagi dia bilang. Terus saya bilang, kayak mana ceritanya? Pas Bapak diperiksa, jadi setelah itu diperiksa, saya dipanggil. Dipanggil dokter ngomong katanya. Jadi biasa cairan itu kalau diambil cairan, orang warnanya kuning. Ini Bapak merah, dia bilang kayak gitu. Jadi udah 90% kanker paru, dia bilang kayak gitu. Terus dia pun tapi di kepala nggak tahan, dia bilang dicabutnya, minta dibuang semua. Dipukulnya kepalanya kayak gitu. Terus saya bilang, kok bisa gitu? Nggak tahu juga, dia bilang katanya sakit sekali. Cabut aja semua biar cepat aja saya mati gitu. Nggak kuat nahannya. Nah, jadi saya ceritalah ke hemohim. Oh, belum berani Kak, ini kan masih ditangani sama dokter, dia bilang kayak gitu. Itu berarti nanti ya kalau kalau misalnya dia membaik nanti, tidak lagi urusan dengan dokter, baru dikasih hemohim atau bagaimana ya?
Sebenarnya bisa ya, ini pengalaman adik saya, Bu, ya. Adik saya Iya. itu kena TBC paru, terjadi efusi pleura, ya. Dia Hmm. jadi udah sesak nafas, ya itu kalau penanganannya nggak cepat, adik saya kemungkinan meninggal, Bu. Iya, iya. Jadi langsung sito operasi, dikeluarkan darahnya di paru-paru, udaranya, dan itu juga keluarnya darah gitu ya. Darah Iya. kan sesek Ini ya, juga sudah udah merah. iya, iya gitu. Jadi begitu di situ operasi, kemudian keluar dari, ruang operasi, kan masa pemulihan, dari RR siuman, masuk ke ruang perawatan, saya minta kakak saya untuk kasih hemohim, langsung. Hemohim, vitamin C, Iya. probiotik, Bu, dan Oke, pemulihannya oke. cepet banget. Iya, Iya. boleh. Dan kalau, Bapak Ibu lihat di jurnal medisnya ya, hemohim itu bisa di-combine dengan obat-obat medis kayak cisplatin. Itu kan terapi untuk kemoterapi ya, obat kemoterapi untuk kanker ya. Iya. Itu diuji coba loh, dijadikan satu Bapak Ibu ya, nggak tanpa jeda ya. Jadi pendamping, hemohim itu pendamping terapi medis. Kemudian yang, di ICU, itu kan sudah diteliti juga. Orang-orang yang di ICU dipasang ventilator, dikasih hemohim ya. Orang yang jadi efek pemakaian ventilator itu komplikasinya terjadi pneumonia ya, radang paru-paru. Nah, ini pneumonia itu juga penyebab tertinggi juga orang meninggal dunia ya, terbesar juga di dunia teman-teman ya, pneumonia itu ya. Karena sesak nafasnya, sangat ya, berbahaya juga pneumonia itu teman-teman ya. Nah, itu pun dikasih hemohim loh, gitu ya teman-teman, di risetnya. Nah, itu orang-orang yang dipakai ventilator, yang dikasih hemohim dengan yang tidak dikasih hemohim, yang dikasih hemohim itu tidak terjadi komplikasi terjadi pneumonia, yang nggak dikasih itu terjadi pneumonia gitu loh. Jadi nggak apa-apa Bu Yusriati, karena selama ini ya, ini pengalaman saya pribadi, suami saya itu kena COVID di Pontianak, saya langsung sito kirim hemohim, probiotik, VitC, Bu. Dan itu saya kasihkan ke perawat karena kita nggak boleh masuk ya, orang Iya. waktu itu tahun 2000 iya. Jadi dokter pun juga ngasih nggak apa-apa gitu loh. Jadi dan Mhm. kalau banyak ya testimoni apalagi dokter di Penang, itu malah justru menyarankan hemohim loh. Sekarang apalagi berkembang ya sekarang pengobatan herbal, holistik antara pengobatan medis dan pengobatan herbal, holistik gitu loh. Nah, Iya. hemohim itu sebagai pendamping terapi medis gitu, Bu, nggak apa-apa. Dan aman Iya. kok, dan secara klinis hemohim bagus untuk, peradangan, pernafasan. Kemudian untuk kanker juga ada gitu ya. Sodorkan saja ke dokternya kalau nggak percaya, itu kan ada jurnal medis, dokter bisa bisa lihat kok gitu loh, Anak jurnal medisnya. anaknya Itu 3, Bu Yusriati anaknya nggak apa-apa. anaknya Heeh, 3 dokter, menantunya iya, 1 dokter. Tapi mhm. yang ngomong ke saya bukan dokter, yang abangnya Ah, ini. Tapi kasihkan besok kasihkan Bu, jurnal medisnya, suruh baca. Ya, boleh, kalau boleh. sudah Besok baca besok pasti saya coba ya, ya, ngobrol sama adiknya heeh. yang perempuan yang dokter ya. Udah datang katanya, adiknya udah datang dari situ. Coba saya Bahkan besok ngobrol lagi. testimoni yang kena, kanker paru, ya, berobat di Penang, itu ada, Kak. Mhm. Nah, mungkin minggu depan ya saya akan carikan, itu ada loh testimoninya, dia kanker Mhm. paru, sama dokternya pun jangan berhenti konsumsi hemohim ada, dan di foto itu ada fotonya Bu Yusriati. Mungkin Iya, minggu iya. depan ya kita bahas. Saya itu pengen bahas banyak sebenarnya hemohim karena ya untuk reproduksi saya itu sampai gemes gitu ya. Karena memang hemohim itu Iya, bagus banget teman-teman gitu loh ya. iya Nanti sampai kalau sampai cerita saya hemohim cerita. tuh kenapa, Bu? Sampai saya cerita, saya bilang, Mhm, cemennya Atomi ini kanker hati saya bilang. mhm, Itulah dia yang pertama konsumsi. Jadi sekarang dari yang eh, pekerja nuklir itu sekarang udah dia rasakan, dia minta untuk bisa ke mhm. masyarakat. Cobalah saya bilang, nggak bisa Kak, ini kan lagi ditangani sama dokter, dia bilang kayak gitu. Ya, bisa nggak apa-apa karena memang, sekarang itu model sudah, apa ya, pengobatannya sudah holistik teman-teman ya, terapi medis di-combine dengan terapi herbal. Nah, herbalnya seperti apa, kan memang nggak bisa, sembarangan ya, tetapi hemohim Iya, itu, ini produk-produk yang diciptakan oleh profesor-profesor yang ada di KAIRI loh teman-teman gitu loh. Jadi nggak perlu iya, diragukan lagi, gitu. iya. Itu Bu Oke, Yusriati, makasih banyak Mbak tunjukkan Roro. tunjukkan Besok saja saya coba PubMed-nya. ngobrol. Iya, Iya. tunjukkan aja PubMed-nya.
Boleh, Gitu. boleh. Oke, teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ambil produknya kita foto ya. Aku Sudah mau terlalu sharing malam dulu ya. dong. Sharing nih, Ah, sharing. boleh. Boleh, Sharing. boleh Mbak ini. Oke. Kalau cerita Hemohim kan udah banyak banget ya teman-teman ya. Nah ini saya mau cerita tentang probiotik ya. Sama kayak Mbak Roro, probiotik tuh buat saya itu udah kayak P3K. Ya meskipun tiap hari saya minum, tapi kalau kemana-mana itu saya nggak boleh nggak bawa gitu loh ya. Misalnya vitamin C, Hemohim mungkin ketinggalan, tapi probiotik itu kayaknya kalau nggak bawa itu deg-degan gitu. Kenapa? Kita kan nggak tahu ya kapan kita mengalami gangguan pencernaan, apalagi kalau kita sudah keluar rumah, kita makan makanan di luar rumah, tiba-tiba keracunan makanan. Ini benar-benar probiotik itu kayak ampuh banget gitu loh teman-teman. Ya, saya sudah beberapa kali ya, kayak anak-anakku itu waktu itu mungkin sepanjang saya inget-inget ya, sepanjang saya ikut Atomi ya, anak saya itu kena diare 1 kali, saya kena diare 2 kali. Gitu loh, itu udah sekian tahun. Jadi memang udah jarang banget namanya kena diare, ya. Ya dengan berbagai macam penyakit itu jarang lah ya, tapi COVID saya udah malah kalau COVID saya sudah kena berapa, kayaknya 2 kali saya kena COVID. Tapi, diare itu benar-benar, sangat-sangat jarang dan sangat ampuh teman-teman, sangat ampuh. Saya kalau misalnya kayak diare itu selain Hemohim, Hemohim itu memang tidak cenderung, menghentikan diare kalau dia sendiri gitu ya. Tapi yang menghentikan diare tapi kalau Hemohim kalau saya dalam kondisi diare, dia tuh kayak, antibiotiknya ya, kan kita tubuh itu kalau diare biasanya hubungannya dengan demam kayak gitu ya. Dia kan ada antiinflamasi juga ya. Jadi membantu menurunkan demam. Tapi probiotik itu karena kalau kita diare itu artinya kan bakteri jahat itu lebih banyak ya, bakteri jahat lebih banyak sehingga gangguan pencernaan. Nah, itu probiotik itu benar-benar ampuh ketika kita kondisi diare. Ya, minum 2 atau 3 biasanya langsung mampet, teman-teman. Ya, jadi kalau saya itu sudah kayak, apa namanya, P3K. Misalnya makan perut nggak enak sedikit nih, kayaknya nada-nadanya nih makanannya bikin, tanda-tanda keracunan nih misalnya. Itu saya biasanya langsung minum, probiotik dan itu reda, kayak gitu teman-teman. Ya jadi itu, keren banget lah untuk P3K ini penting banget di rumah kita. Itu aja, terima kasih. Yuk ambil produk kita foto. Oke. Terima kasih Mbak Eni sharing-nya ya. Keren memang, makanya kalau di anak-anak ya, di dokter anak-anak kita diare, itu biasanya dikasih probiotik ya teman-teman ya. Ya karena itu memang bagus untuk saluran pencernaan ya. Oke, ambil Oke, produknya terima Mbak Eni kasih. bisa screenshot ya Mbak En? Bisa, Saya ini saya mau cobain probiotik ini dulu dan ya.